Ah, ya, kata-kata Kaisar Liu menyentuh hati para dewa di istana. Keraguan dalam benak mereka benar-benar telah terakumulasi sampai pada tingkat tertentu. Meskipun mereka tidak mengerti cerita di dalamnya, mereka juga melihat bahwa sekarang Di Yuan dan dia, kakak beradik itu, tampaknya tengah bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk memperebutkan posisi putra kaisar. Untuk itu mereka memperlihatkan siasatnya dan bertarung dengan sengit. Melihat hasilnya, jelas bahwa Di Yuan kalah, dan dia, seorang pemabuk yang tampak seperti orang yang sia-sia, memenangkan segalanya. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Yang Mulia Di Liu, tidak peduli seberapa ganasnya kamu bertarung, tidak peduli seberapa serunya, dia masih duduk di sana. Apa yang sedang kamu perjuangkan? Mereka bahkan mengira dia sudah gila. Yang Mulia Di Liu masih baik-baik saja, tetapi pecundang terkenal ini benar-benar berani menyatu dengan kehidupan abadi. Apakah otaknya rusak karena minum? Anda harus tahu bahwa garis keturunan Kaisar Abadi tidak mungkin menampung dua kaisar. Begitu berita tentang kemunculan kembali Yang Mulia Kaisar Liu di dunia datang, semua orang tahu bahwa mereka berdua pasti akan bertarung sampai mati. Alasannya adalah garis keturunan Kaisar Abadi hanya memungkinkan satu orang untuk memiliki kehidupan abadi. Lalu, jika Kaisar yang menggelapkan kehidupan abadi, bukankah dia mencari kematian? Tetapi tatapan curiga dari Yang Mulia dan para abadi lainnya hanya membuat dia merasa konyol. Dan kata-kata yang diucapkan kepala kuil dengan lembut membuatnya merasa sangat menarik. Titik titik titik, titik titik titik. Setelah memasuki istana, barulah dia menatap langsung ke arah Di Liu, tetapi matanya tidak memperlihatkan rasa hormat yang dia tunjukkan kepada putra kaisar. Sebaliknya, dia tampak sedikit menggoda. Haha, saudaraku, di dunia fana, mereka mengatakan bahwa kaisar bergiliran duduk. Tahun depan, giliranku. Kau lihat, kaisar juga bergiliran duduk, apalagi putra kaisar. Setelah kau dan kakakmu duduk, seharusnya giliranku, kan? Absurd. Setelah kata-kata itu diucapkan, belum lagi Kaisar Liu, bahkan beberapa orang tua abadi di sana tidak tahan lagi untuk mendengarkan. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya keras-keras, tetapi itu bukan karena mereka begitu setia kepada Kaisar Liu, melainkan di alam bawah sadar mereka, mereka benar-benar tidak tahan dengan nada pemberontakan dan sikap rendah hati dia, serta merasa bahwa ini adalah tindakan pengkhianatan. Diam. Namun baru saja mereka meneriakkan itu, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak keras, membuat mereka takut dan menutup mulut. Dia mencibir, bahkan dengan sedikit kesombongan dan keganasan, dan menunjuk jarinya ke arah mereka dan berkata, kalian, sekelompok orang menyebalkan tua tapi abadi yang telah mencapai akhir jalur kultivasi mereka. Kalian berbicara tentang hubungan antara surga dan manusia serta tatanan hierarki setiap hari, dan kalian bahkan tidak membiarkanku tinggal di surga merah besar. Ketika aku menjadi putra kaisar, orang pertama yang akan kuhadapi adalah kalian. Penggal kepala kalian. Kamu. Para dewa tua itu sangat marah ketika mendengar hal ini. Mereka hampir tidak percaya bahwa pemuda yang dangkal, tidak peduli, namun kejam dan sombong ini adalah pangeran yang baik hati, yang minum sepanjang hari dan bersikap sopan kepada semua orang yang ditemuinya. Dia tidak berani berbicara dengan suara keras. Dibandingkan dengan kesan mereka, penampilannya saat ini terlalu berbeda. Akan tetapi, melihat ekspresi yang agak terdistorsi di wajahnya, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dalam hati mereka. Kata-kata teguran di bibir mereka tidak dapat diucapkan. Sepertinya kau sudah ingin menjadi putra kaisar selama lebih dari 1 atau 2 hari. Pada saat ini, Kaisar Liu di aula tersenyum lembut, menatap Kaisar Ia di bawah dengan tatapan mengejek. Haha, kita semua lahir dari ayah yang sama, jadi mengapa aku tidak bisa menjadi putra kaisar? Dia tertawa dan menatap Di Liu di aula dengan sikap sembrono. Namun, Di Liu tampak acuh tak acuh. Lalu mengapa kamu tidak berani mengatakannya sebelumnya? Dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, ketika kakak laki-laki saya berada di posisi itu sebelumnya, bagaimana saya berani mengatakan hal ini? Di Liu tersenyum ringan dan berkata, kamu berani mengatakannya sekarang. Jawaban acuh tak acuh ini membuat dia merasa semakin aneh. Dia tidak menjawab lagi. Dia menatap Di Liu dengan mantap, mengerutkan kening, dan bergumam, kamu benar-benar berpura-pura tenang. Setelah itu, dia mengabaikan Di Liu dan berbalik melihat ketiga dewa abadi itu. Dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, apakah sudah waktunya bagi ketiga dewa untuk bertindak? Ambil tindakan. Kalimat ini mengejutkan semua orang abadi di aula. Mereka benar-benar bingung. Beberapa orang pemberani bahkan berpikir, mungkinkah Yang Mulia dia telah berkolusi dengan 3 orang abadi dan ingin memberontak, jadi dia langsung memurnikan kehidupan abadi dan tidak takut pada Yang Mulia Di Liu. Apa maksudmu? Pada saat ini, ketiga dewa abadi akhirnya berbicara ringan dengan senyum tipis di wajah mereka. Dia tercengang saat mendengar ini, dan melirik Di Yuan, apakah saudari keempat belum memberitahumu?
Ketiga makhluk abadi itu terdiam beberapa saat. Sang Dewa Puhua yang botak dan berjanggut perak ragu-ragu dan berkata, bagaimana menurutmu? Biarawati Tao yang seperti Immortal Venerable itu mengerutkan kening perlahan dan berkata dengan tenang, mungkin kultivasiku masih dangkal dan aku tidak melihat apapun. Lelaki tua berjanggut perak itu mengangguk kecil, seolah apa yang diucapkan Biarawati Tao itu mirip dengan apa yang dibayangkannya. Lalu mereka berdua menatap pemuda berwajah putih yang tampaknya memiliki status tertinggi, jelas ingin melihat apa yang dipikirkannya. Saat pertama kali bertemu Putra Kaisar, saya juga memperhatikan bahwa auranya sedikit berubah. Pemuda berwajah pucat itu terdiam cukup lama sebelum berbicara dengan lembut, suaranya tipis dan mantap, tetapi aku memperhatikannya cukup lama tadi, dan aku menemukan bahwa meskipun auranya telah berubah, jiwa dan tubuhnya selaras, dan tidak ada yang tidak normal. Setelah memikirkannya dengan saksama, bagaimanapun juga, aku belum melihatnya selama 1000 tahun, dan dia telah ditekan di makam monster tua seperti Raja Abadi Taiksu selama 1000 tahun. Tidak sulit untuk memahami bahwa auranya telah sedikit berubah. Dua makhluk abadi lainnya mengangguk, jelas setuju dengan apa yang dikatakannya. Kemudian, Master Abadi Puhua menoleh dan dengan tenang bertanya pada Di Yuan, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Di Yuan juga tercengang. Dia jatuh dalam keputusasaan dan kehilangan minat pada segala hal. Dia ingin segera pergi, tetapi setelah mendengar kata-kata ketiga dewa itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Aku sudah memberitahumu. Master Abadi Puhua bertanya langsung, apakah itu hanya kesaksian dari jiwa yang tersisa? Di Yuan tertegun sejenak, dan menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia mengangguk ya. Kemudian Master Abadi Puhua menatap dia dan berkata dengan tenang, di mana yang mulia dia? Sikap ketiga dewa abadi membuat jantung dia berdebar bak bel dan genderang besar. Kemarahan yang tak terkendali menyerbu ke dalam benaknya dan dia berteriak, apa maksud kalian bertiga, dewa abadi? Dengan kultivasi kalian, tidak bisakah kalian melihat bahwa orang yang duduk di sana adalah seorang palsu? Marsekal Abadi Zixuan telah menerima berita bahwa dia adalah seorang palsu. Apa yang kalian tunggu? Cepat tangkap dia dan gunakan berbagai metode rahasia untuk membuktikan semuanya. Tidak mungkin aku, Da Citian, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa dia adalah seorang palsu, kan? Ledakan. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini kepada tiga orang abadi, kata-kata itu segera mengejutkan semua orang abadi di aula. Apa, yang mulia di Liu palsu? Apakah itu palsu? Bagaimana mungkin? Siapa yang berani berpura-pura menjadi putra kaisar? Pada saat ini, semua makhluk abadi di aula berada dalam kekacauan. Semua orang terkejut dan mulai berdiskusi. Pikiran pertama para makhluk abadi adalah keterkejutan. Mereka terkejut bahwa seseorang begitu berani berpura-pura menjadi putra kaisar. Pikiran kedua adalah ketidakpercayaan, karena mereka tidak percaya ada orang yang begitu berani. Lagi pula, tidak peduli bagaimana mereka mencoba merasakannya, mereka benar-benar tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Di tengah kekacauan ini, ketiga dewa abadi bersikap sangat tenang, atau acuh tak acuh. Setelah mendengarkan perkataan dia, Dewa Abadi Puhua berkata dengan tenang, Marsekal Abadi Zixuan tidak memiliki bukti, kalau tidak, dia pasti sudah mengirimkannya kepada kami segera, atau meminta Anda untuk mengirimkannya langsung. Sekarang dia belum mengirimkannya kepada kami, dia mungkin tidak memiliki bukti apapun. Bagaimana Anda menyimpulkan ini? Kepala dia berdengung dan wajahnya berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketiga dewa abadi tidak akan menangkap kaisar palsu secara langsung, tetapi malah meminta bukti padanya. Namun, dia menahan amarahnya dan tetap tenang, berkata, meskipun tidak ada bukti, semua tes telah membuktikan bahwa dia hanyalah seorang palsu. Jika ketiga dewa abadi tidak mempercayainya, mengapa kalian tidak langsung menyelidiki jiwanya dan mengintip sumber keabadiannya? Mendengar ini, Master Abadi Puhua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Namun pemuda berwajah cerah, Lingsu Immortal Venerable, berkata dengan tenang, aku memang bisa mendeteksi jiwanya. Wajah dia langsung menunjukkan kegembiraan, tetapi Lingsu Immortal Venerable tidak menunggunya berbicara, dan segera melanjutkan, hanya saja kultivasi yang mulia di Liu sekarang sudah mendekati alam Daluo Jinxian. Jiwanya dan sumber Tao tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dengan mudah diintip. Hanya dengan memisahkan jiwanya dan sumber Tao secara paksa, kita dapat melihat kenangan dalam jiwanya. Tetapi sekarang, itu akan sangat merusak kultivasinya. Dia langsung cemas dan berkata, kalau begitu, kamu harus segera pergi dan menyelidikinya. Dia palsu. Memangnya kenapa kalau kultivasinya rusak? Raja Abadi Lingsu mengerutkan kening dan perlahan berbalik untuk menatapnya, tapi bagaimana jika dia nyata? Ini, dia tiba-tiba terdiam, dan untuk beberapa lama, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia akhirnya mengerti makna mendalam di balik kata-kata Raja Abadi Lingsu.
Ternyata dia mencoba bersikap berhati-hati. Sekalipun mereka berkata bahwa putra kaisar ini palsu, baik dia, Di Yuan, maupun Marsekal Abadi Zixuan yang memberitahunya mengenai hal ini dan sisa jiwa Dulongzi yang memberitahu Di Yuan mengenai hal ini, tidak memiliki bukti nyata apapun. Hal ini tentu saja hanya dapat membuat ketiga makhluk abadi itu curiga, tetapi tidak dapat membuat mereka yakin. Dalam hal ini, bagaimana mungkin dia berani menyelidiki asal-usulnya dengan mudah dan paksa? Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika dia secara paksa menyelidiki jiwa Kaisar Liu, itu pasti akan merusak kultivasinya. Jika putra kaisar benar-benar palsu, maka semuanya baik-baik saja. Tetapi jika dia nyata, bukankah Dewa Lingsu telah membuat kesalahan besar? Sekalipun kau seorang dewa abadi yang bermartabat, kau tidak akan bisa seenaknya menyelidiki jiwa putra kaisar hanya karena sedikit kecurigaan. Hasilnya, belum lagi 3 dewa abadi, bahkan Kaisar Ya pun tercengang di tempat. Saya pikir ini perkara yang sangat sederhana, tetapi sekarang saya pikir ini sungguh sulit. Setelah mendengar perkataan dia, para jenderal abadi dan penguasa abadi di Istana Abadi Cixiao sangat terkejut hingga hati mereka mencapai puncaknya. Jika ketiga dewa abadi tidak ada di sini untuk menenangkan situasi, diperkirakan para dewa mungkin telah kehilangan kendali. Bagaimanapun, apa yang dikatakan dia sungguh mengejutkan. Semenjak tersiar kabar bahwa putra kaisar yang telah menghilang selama 1000 tahun itu masih hidup, kemudian putra kaisar ini membuat kehebohan besar di Qingxuantian dan konferensi kenaikan di Fututian, lalu kemudian pergi ke medan perang di luar domain untuk bertanding dengan Kaisar Xi. Semuanya menarik perhatian para dewa. Lagi pula, bagi mereka, persaingan antara kedua putra kaisar yang tidak pernah terlihat selama 10.000 tahun itu sungguh terlalu mengejutkan. Kemudian, Di Liu benar-benar mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, mengalahkan Kaisar Xi, dan kembali sebagai raja, yang mengejutkan seluruh Dacitian ke tingkat yang tak terlukiskan, dan hati mereka dipenuhi dengan kekaguman seperti laut dalam. Tetapi saat ini, ada yang mengatakan bahwa putra kaisar ini palsu. Kontras yang kuat sungguh membuat para makhluk abadi sulit mempercayainya. Ini tidak mungkin. Jika itu palsu, bukankah Yang Mulia Kaisar Xi akan dapat menemukannya? Bagaimana mungkin penguasa domain Qingxuan Abadi Emas, yang pertama kali melihat putra kaisar, tidak menemukannya? Tidak bisakah Marsekal Abadi Zixuan, yang menjaga medan perang di luar domain dan dikenal sebagai yang terkuat di bawah 3 penguasa abadi Dacitian, ditemukan? Jika mereka tahu, bagaimana bisa pangeran palsu ini melakukan hal seperti itu? Dan jika mereka tidak menyadarinya, bagaimana dia bisa menyimpulkan dengan yakin bahwa pangeran itu palsu? Tidak mungkin visinya lebih baik dari Zixuan Immortal Marshal dan Qingxuan Territory Lord, kan? Pada saat ini, Di Yuan merasa patah semangat dan hanya menyebutkannya sebentar sebelum berhenti berbicara. Sebagian besar kata-kata lainnya diucapkan oleh dia, dan reputasi dia terlalu buruk. Dia seorang pemabuk atau seorang yang mubazir. Tentu saja perkataan orang seperti itu tidak dapat dipercaya. Alhasil, setelah masalah ini dipublikasikan, hanya sedikit orang abadi di aula itu yang mempercayainya. Sebaliknya, mereka lebih percaya bahwa dia sudah gila. Akan tetapi, tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang ada dalam benak mereka, ketiga dewa abadi ada di aula, jadi mereka tentu saja tidak berani mengganggu. Ketiga dewa abadi, ini benar sekali. Orang ini adalah seorang penipu. Marsekal Abadi Zixuan telah mengonfirmasi hal ini. Apakah kalian tidak melakukan apa-apa hanya karena khawatir dia akan terluka? Apakah kalian hanya akan melihat penipu itu duduk di sana? Dalam suasana yang kacau dan hikmat, wajah dia memerah karena cemas. Dia hampir berteriak kepada 3 dewa abadi sekeras-kerasnya. Ia benar-benar tidak percaya bahwa dirinya yang sudah memenangkan segalanya dan hanya menunggu untuk duduk di singgasana putra surga dan disembah oleh seluruh makhluk abadi, akan terjebak pada momen ini. Dia pun merasa sulit mempercayai apa yang dipikirkan ketiga dewa abadi. Kaisar Flow jelas-jelas palsu. Saya sudah katakan sejauh ini, apa yang masih Anda ragukan? Dia melirik ke arah aula dengan sudut matanya dan segera melihat seringai sang kaisar palsu. Segalanya telah sampai pada titik ini, tetapi dia masih tersenyum dan menatapku dengan penuh minat. Senyum mengejek seperti itu membuat hati dia hancur dan bulu kuduknya berdiri. Segera setelah itu, dia tidak dapat lagi menahan amarahnya. Dia merasa si palsu begitu tenang karena dia tahu ketiga makhluk abadi itu takut melakukan apapun padanya. Dia mengejeknya, yang mana membuat hati dia tiba-tiba ingin membasmi. Dia mencabut pedang abadi dari pinggangnya dengan suara berdenting, dan bergegas menuju Di Liu di aula, sambil berteriak, sayang sekali ayahku telah menyegel gerbang, kalau tidak, dia akan mengetahuinya dengan sekali pandang. Karena kalian semua penakut dan takut masalah serta membiarkannya merajalela, aku akan membasminya saja. Ledakan. Saat Kaisar yang menghunus pedangnya, semua makhluk abadi di aula terkejut dan berpencar ke kedua sisi.
Pada saat ini, semua yang abadi juga bingung dan secara alami tahu apa yang harus dilakukan, yaitu tidak melakukan apapun. Tidak ada pilihan yang lebih baik daripada tetap diam dan membiarkan semuanya terjadi secara wajar. Memanggil. Namun, saat dia menghunus pedangnya dan menyerbu ke depan, pemuda pendiam itu, Ling Xuxianzun, mengerutkan kening, perlahan mengangkat tangannya, menunjuk satu jari, dan seberkas cahaya abadi tertinggal di atas ujung jarinya, melilit pergelangan kaki dia, lalu menariknya kembali dengan sentakan kecil, dan menekankan telapak tangannya ke bahu dia, yang langsung membuat dia yang marah tidak dapat bergerak. Kemudian dia mengangkat kepalanya, melirik ke arah istana, dan berkata dengan tenang, tentu saja kami tidak akan mengabaikannya. Dia merasa senang dan menyerah untuk melawan, lalu berteriak, kalau begitu cepat tangkap dia. Lingsu Immortal Venerable berkata dengan tenang, saya telah mengatakan sebelumnya, dengan kekuatan saya, menguji mereka secara paksa akan merusak kultivasi mereka. Kecuali Kaisar Abadi keluar dari pengasingan, dia akan memiliki kekuatan untuk melihat sumber keabadian mereka tanpa merusak kultivasi mereka. Jika tidak, bahkan jika kita bertiga bekerja sama, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan cemas, kalau begitu, bisakah kamu meminta ayah untuk keluar dari pengasingan? Master Abadi Puhua mendengar ini dan mengerutkan kening saat dia melihat dia, dengan sedikit ketidaksenangan di matanya. Kaisar Abadi sedang mundur, apakah kamu tahu apa yang sedang dia coba pahami? Dia meninggalkan pesan sebelum dia mundur, mengatakan bahwa retret ini terkait dengan kelangsungan hidup 33 surga. Belum lagi hal kecil ini, bahkan jika surga merah agung dalam bahaya kehancuran, kita tidak dapat mengganggunya sama sekali. Mendengar ini, mata dia membelalak dan dia berkata dengan tatapan kosong, lalu apa yang harus aku lakukan? Yang Mulia Abadi Puhua dan Yang Mulia Abadi Qingjing, yang tampak seperti biarawati Tao, keduanya terdiam. Jelaslah mereka tidak punya ide bagus. Namun pada saat ini, Master Abadi Lingsu tiba-tiba berbicara dengan lembut, mungkin, ada jalan. Apa solusinya? Yang Mulia Abadi Puhua dan Yang Mulia Abadi Qingjing sama-sama terkejut dan menoleh menatapnya. Wajah dia dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah putra kaisar mengejar Raja Abadi Taiksu ke alam naga dan menghilang, lampu jiwa di kuil leluhur padam. Yang Mulia Abadi Lingsu merenung dan berkata dengan lembut, itulah sebabnya kami mengira Yang Mulia Di Liu telah meninggal, dan itulah sebabnya Kaisar Abadi kemudian menganugerahkan kehidupan abadi kepada Yang Mulia Di Si. Namun, sekarang setelah kupikir-pikir, lampu kehidupan Yang Mulia Di Liu padam, mungkin karena ia memasuki alam naga dan ditekan oleh Raja Abadi Taiksu, yang memutus vitalitasnya dan menempatkannya di antara hidup dan mati, benar-benar memutus kontak dengan dunia luar. Namun, kenyataannya lampu jiwa padam. Sekarang Yang Mulia Di Liu telah kembali, mengapa tidak menyalakannya sendiri? Belum lagi para dewa lainnya, Yang Mulia Dewa Puhua dan Yang Mulia Dewa Qingjing sama-sama tercengang ketika mendengar ini. Lalu, hati mereka bergerak sedikit, dan mereka semua berpikir diam-diam ini adalah satu-satunya jalan. Di langit merah besar saat ini, mungkin hanya Kaisar Abadi yang memiliki kekuatan untuk melihat apakah putra Kaisar benar atau salah dalam sekejap. Mereka bertiga tidak dapat melakukannya, tetapi Kaisar Abadi telah menyegel dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Dalam kasus ini, mereka tidak dapat mengandalkan orang tertentu. Untungnya, mereka punya cara lain. Garis keturunan Kaisar memiliki kuil leluhur, yang berisi lampu jiwa putra dan putri Kaisar dan singgasana abadi leluhur Kaisar, serta warisan jiwa yang dikumpulkan oleh garis keturunan Kaisar selama hampir 1 juta tahun. Jika Anda bukan dari garis keturunan Kaisar, bahkan Daluo Golden Immortal tidak dapat masuk. Arti dari Dewa Lingsu sangat jelas. Buka kuil leluhur, biarkan putra Kaisar masuk, dan nyalakan lampu jiwa. Kalau dia nyata, maka dia bisa masuk dengan lancar dan keluar dengan lancar. Jika dia palsu, dia mungkin akan ditekan oleh jutaan tahun warisan garis keturunan Kaisar segera setelah dia memasuki Aula Leluhur. Meskipun Aula Leluhur adalah tempat paling penting bagi garis keturunan Kaisar dan tidak seorang pun kecuali Kaisar Abadi yang dapat membukanya, bagaimanapun juga, situasinya sekarang istimewa. Jadi, masuk akal bagi ketiga dewa untuk membuka Aula Leluhur dan membiarkan putra Kaisar yang terlahir kembali masuk untuk menyalakan lampu jiwa. Yang lebih penting, ini sekarang satu-satunya cara untuk menyelesaikan dilema saat ini. Baiklah, Dewa Lingsu, idemu memang yang terbaik. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Abadi Lingsu, dia tertegun sejenak, lalu berteriak kegirangan. Kemudian, dia menatap Kaisar Liu di aula dengan tatapan tajam dan menyeramkan, matanya penuh kegembiraan. Sekarang setelah kamu memasuki kuil leluhur, kamu tidak bisa berpura-pura lagi, kan? Pada saat ini, Yang Mulia Abadi Puhua dan Yang Mulia Abadi Qingjing juga menoleh untuk melihat Kaisar Liu. Semua makhluk abadi di aula menatap Yang Mulia Di Liu.
Apa yang diusulkan oleh Lingsu Immortal Venerable bukan hanya satu-satunya solusi untuk kesulitan saat ini, tetapi juga solusi yang tidak dapat ditolak oleh Sang Pangeran, karena itu adalah permintaan yang sangat wajar bagi Sang Pangeran untuk terlahir kembali dan kembali ke kuil leluhur untuk menyalakan lampu jiwa. Jika Sang Pangeran menolak untuk setuju, maka kemungkinan besar dia palsu. Pada saat itu, ketiga Dewa Abadi tidak akan ragu lagi, dan akan melemparkannya ke dalam. Baiklah, aku pergi. Tanpa diduga, Pangeran di istana menyetujuinya tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian dia berhenti sejenak, mencibir, dan berkata dengan tenang, aku belum kembali selama 1000 tahun, dan langit merah agung ini cukup ramai. Aku dapat membangkitkan minatku dan bermain denganmu. Namun, tiga Dewa Abadi, tuan-tuan di istana, aku yakin kalian juga memahami temperamenku. Aku adalah putra Kaisar Langit Merah Agung, yang kedua setelah Kaisar, dan di atas 10.000 orang. Kecuali ayahku, siapa yang akan meragukanku? Siapa yang berani meragukanku? Kali ini, jika aku mati di kuil leluhur, itu akan baik-baik saja. Jika aku kembali hidup-hidup, maka mereka yang meragukanku juga harus membayar harganya sendiri, kan? Anda, mendengar ini, hati dia tidak bisa menahan gemetar, dan dia merasa sedikit malu. Bahkan Di Yuan yang sedari tadi berdiri di sana dan tampak sangat frustrasi serta terdiam, tak kuasa menahan rasa bulu kuduknya berdiri dan mendongak ke arahnya. Mereka berdua mendengar kemarahan dan niat membasmi dalam kata-kata Sang Pangeran, dan tentu saja tahu berapa harga yang dia bicarakan. Namun, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, dan dia sudah berpikir dia masih sengaja bersikap misterius dan mengulur waktu. Dengan mengingat hal itu, dia mencibir, kau bisa terus maju. Jika itu palsu, aku akan. Sebelum dia selesai berbicara, Pangeran di aula tidak mendengarkan. Dia berdiri dan berjalan menyusuri lorong disertai semburan kekuatan abadi. Ketika dia melewati dia berhenti sejenak dan menatapnya dengan sinis, saudaraku, semua orang tahu bahwa kamu pandai berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau. Satu-satunya hal yang ingin aku katakan kepadamu adalah, kamu telah berpura-pura terlalu lama dan kamu benar-benar telah menjadi Nangui. Istana Abadi Cixiao terletak di pusat Citian Agung, di gunung tertinggi. Di bagian paling barat Gunung Abadi tempat Istana Abadi Cixiao berada, di lembah terdalam, terdapat istana kuno yang dibangun sesuai dengan medan pegunungan, yang diselimuti kabut ungu sepanjang hari. Itu adalah kuil leluhur Kaisar. Tempat di mana leluhur yang tak terhitung jumlahnya dari klan Kaisar Merah Besar dimakamkan. Meskipun para makhluk abadi telah mampu mencari keabadian setelah leluhur abadi menemukan rahasia kehidupan abadi, hal yang aneh adalah tidak ada orang yang benar-benar dapat hidup selamanya dan hidup hingga hari ini, seperti keluarga Kaisar. Ini adalah keluarga besar yang telah terkenal sejak para dewa melangkah ke surga 33. Pada masa kejayaannya, ia pernah menguasai surga dan seluruh alam dan menjadi eksistensi paling unggul di alam semesta ini. Akan tetapi, bahkan keluarga Kaisar tidak memiliki leluhur yang dapat hidup hingga saat ini. Tak peduli seberapa kuat kultivasi mereka atau seberapa hebat mereka, pada akhirnya, mereka semua mati dari generasi ke generasi karena musuh yang kuat, pengkhianatan, luka lama, musibah surgawi, atau kematian hati, lalu mengubur tulang belulang mereka di sini, selama kurun waktu 100.000 tahun paling lama dan beberapa ribu tahun paling sedikit, seakan-akan mengikuti kutukan kuno yang misterius. Bahkan Kaisar Abadi Cixiao, yang sekarang terkenal di 33 surga, hanya berjarak 100.000 tahun lagi untuk membasmi ayahnya dan menjadi raja. Dan kuil leluhur keluarga Di ini adalah kuil spiritual keluarga Di. Tidak peduli siapa mereka, selama mereka adalah anggota keluarga Di, apakah mereka memiliki tulang atau tidak, mereka akan memiliki tablet di aula ini. Semua anggota keluarga Di yang masih hidup memiliki lampu jiwa di aula ini. 1000 tahun yang lalu, Kaisar Liu mengejar Raja Abadi Taiksu ke alam naga, dan lampu jiwa telah padam sejak saat itu. Akan tetapi, tablet itu belum juga dimasukkan, dan yang ada di dalamnya hanya lampu yang padam. Tiga Dewa Abadi ingin Kaisar Liu memasuki Istana Abadi lagi dan menyalakan lampu jiwa dengan tangannya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga Dewa Abadi datang lebih dulu dan mendarat di atas kuil leluhur. Lalu mereka bertiga pun membacakan mantra kuno itu secara bersamaan dalam hati. Seberkas energi abadi bangkit dari tubuh mereka, membentuk pusaran ungu. Dengan mata terbuka, di depan kuil leluhur Kaisar, di lembah yang dipenuhi kabut ungu seperti air pasang, banyak cahaya berangsur-angsur muncul, berdesakan rapat seperti bintang-bintang di langit. Dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu, ketika ketiga makhluk abadi itu diam-diam melafalkan mantra kuno itu, berangsur-angsur padam, seperti angin gunung yang meniup lampu minyak. Setiap kali lampu padam, itu berarti salah satu batasan di depan kuil leluhur Kaisar terhapus, dan tekanan pada ketiga dewa menjadi lebih berat. Lambat laun, bahkan mereka bertiga pun menjadi pucat saat ini,
seolah-olah mereka berada di bawah tekanan besar. Setelah secangkir teh, lampu terakhir padam, dan lembah besar itu menjadi seperti dunia bawah. Di bawah kabut ungu yang suram, suara berderit tumpul bisa terdengar samar-samar. Ketika pintu kayu itu terbuka, tampaklah sebuah pintu yang perlahan terbuka pada saat ini, dan tampak seperti seekor binatang raksasa yang tersembunyi di bawah kabut ungu yang perlahan membuka mulutnya. Yang mulia, Anda boleh masuk sekarang. Di bawah tekanan pembukaan kuil leluhur, ketiga dewa semuanya tampak tidak bahagia. Orang yang berbicara adalah Lingsu Immortal Venerable muda yang berwajah pucat. Dia tampak relatif normal, tetapi dia juga jelas menanggung tekanan paling besar. Dia berbicara kata demi kata, bahkan jika kami bertiga, kami tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Kami hanya bisa mengirimmu masuk. Jika kamu benar-benar dari Istana Kaisar, kamu secara alami dapat menyalakan lampu jiwa dan keluar dengan mudah. Jika kamu palsu, aku khawatir kamu tidak akan bisa masuk. Mengikuti mereka bertiga yang bergegas dari Istana Abadi adalah Kaisar Liu dengan baju besi hitam dan jubah merah. Dia berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya, di atas kabut ungu. Di belakangnya ada kakak beradik di Yuan dan dia. Jauh di belakang mereka adalah para jenderal abadi dan tuan dari garis keturunan Citian Agung yang memiliki status terhormat. Orang lain yang tidak berstatus tinggi sedang menunggu di depan Istana Cixiao saat ini dan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti. Apakah dia benar-benar berani masuk? Pada saat ini, dia mengepalkan tangannya erat-erat, matanya tertuju pada pangeran palsu itu. Di belakangnya, meskipun Di Yuan sangat kecewa, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dan di belakang mereka, para jenderal abadi dan raja abadi dari garis keturunan langit merah besar menjulurkan kepala dan menatap pemandangan ini dengan saksama. Hehe, namun saat ini, sang pangeran yang menjadi pusat perhatian banyak orang hanya menundukkan kepala dan tersenyum, lalu perlahan melangkah menuju kabut ungu di bawah. Sosoknya tidak cepat, tetapi sangat stabil, tanpa sedikit pun keraguan, semudah memasuki lembah untuk memetik bunga liar, dia perlahan berjalan ke langit di atas lembah, lalu perlahan berjalan turun tanpa keraguan. Dia benar-benar berani. Dewa abadi Yunya di kehampaan benar-benar tercengang, lalu dia menggertakkan giginya dengan keras. Tidak mungkin, dia palsu, dia bahkan tidak bisa memasuki pintu kuil leluhur. Jika kamu bukan dari keluarga kaisar, kamu akan dicabik-cabik jika kamu berani memasuki kuil leluhur. Pada saat ini, baik dia maupun bawahan lain di belakangnya yang tadinya setia kepada Indra, wajahnya pucat pasi, seperti tengah berdoa memohon sesuatu. Tetapi pada saat ini, di atas lembah di bawah, ketiga dewa abadi yang mendukung kuil leluhur perlahan saling memandang. Dia masuk. Kemudian mereka bertiga mulai menarik kekuatan abadi mereka sedikit demi sedikit. Di bawah, dalam kabut ungu, cahaya bintang perlahan mulai menyala. Bagaimana itu mungkin? Yunya Xianjun dan yang lainnya semua ekspresinya berubah drastis dalam sekejap, dan berada dalam keadaan kebingungan. Ada kemungkinan untuk memasuki kuil leluhur. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tenang di samping mereka, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli, dan bahkan sedikit bercanda. Mungkin wilayah kekuasaannya cukup tinggi, atau dia telah menguasai beberapa metode rahasia, yang cukup bagi penipu ini untuk memasuki kuil leluhur dan tidak terhalang di luar. Mungkin kepercayaan dirinya berasal dari ini, tetapi, dia meremehkan fondasi langit merah besar. Haha, sekarang setelah ketiga dewa telah mengambil kembali kekuatan magis mereka, semua tekanan di kuil leluhur hanya dapat ditanggung olehnya sendiri. Kecuali dia adalah garis keturunan kaisar, dia tidak dapat menahan tekanan seperti itu sama sekali. Belum lagi dia, bahkan jika Raja Abadi datang, itu tidak akan berhasil. Setelah mengatakan ini, dia mencibir dalam diam, lalu berkata dengan tegas, jadi, dia mungkin bisa masuk, tapi dia tidak akan pernah bisa keluar. Kaisar benar. Ketika Yunya Xianjun dan yang lainnya mendengar perkataan dia, mereka semua terkejut dan membungkuk serentak. Pada titik ini masalahnya masih belum terselesaikan, tetapi mereka telah mengubah nama mereka. Apalagi harapan mereka saat ini hanya bertumpu pada pangeran ini. Perkataannya membuat para mantan bawahan Kaisar Si merasa tenang. Kaisar ya jelas sangat puas dengan gelar ini. Dia hampir kegirangan dalam hatinya, tetapi dia mempertahankan ekspresi tegas di wajahnya. Dia perlahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melangkah beberapa langkah di udara, lalu mengangguk dengan anggun, berkata dengan suara yang dalam, Yunya, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat di Istana Abadi tadi. Aku sangat puas. Kaisar ini juga akan melakukan apa yang aku janjikan sebelumnya dan tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Terima kasih, Kaisar. Yunya dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar kata-kata Sok itu, jadi mereka hanya bisa setuju serempak. Aku hanya bisa mengabaikan apa yang terjadi di masa lalu, tapi kamu tetap harus.
Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan memasang wajah tegas, seolah sedang mempertimbangkan apakah akan memberi orang-orang ini nasihat lebih lanjut. Haha, kakak kelima, kamu bahkan belum menduduki tahta putra langit, tapi kamu sudah tidak sabar untuk mendudukinya. Tiba-tiba terdengar suara sinis di sampingnya. Orang yang berbicara sebenarnya adalah Di Yuan, yang menatapnya dengan seringai di wajahnya. Dia berbalik dan meliriknya, tatapannya dingin, seolah-olah dia diejek olehnya dan merasa sedikit marah, tetapi pikirannya sedikit berubah, dan dia menahan amarahnya. Senyum perlahan muncul di wajahnya, dan dia berkata, adik keempat, apa yang kamu katakan agak masam. Sebelum Di Yuan sempat menjawab, dia berjalan mundur perlahan dan mencibir, tapi aku mengerti, kakak keempat, kamu selalu berkemauan keras, sama seperti si jalang kecil King Xuantian itu. Bukankah kamu meremehkannya di awal? Haha, kamu adalah putri kaisar, dan dia tidak pernah berani mencuri perhatianmu. Tapi, kita lahir di 33 surga, dan bahkan putri dan putra kaisar mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik. Justru karena kamu adalah putri kaisar, kamu tidak bisa mendapatkan kehidupan abadi, tetapi yang lain telah mendapatkan kehidupan abadi dengan lancar dan melampauimu selangkah demi selangkah. Kalian berdua berada di peringkat 10 peri teratas di 33 surga, tetapi yang lain memiliki kehidupan abadi, tetapi kamu tidak memiliki apa-apa. Setelah beberapa ribu tahun, mereka akan tetap berada di peringkat 10 peri teratas. Kakak keempatku, berapa usiamu saat itu? Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Ucapannya itu perlahan, namun Di Yuan tercekat sehingga wajahnya membiru. Ketika Di Yuan melihat ekspresinya, dia merasa semakin bahagia. Dia berpura-pura bersikap pendiam dan tersenyum tipis. Ini mungkin nasib orang-orang seperti kita. Kita bisa menikmati hidup yang mulia, tetapi kita tidak bisa hidup selamanya seperti orang lain. Kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki segalanya saat kita lahir, tetapi kita tahu bahwa kita akan kehilangan semuanya cepat atau lambat. Namun, kita beruntung karena kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mengubah nasib ini. Sayang sekali hanya ada satu kesempatan. Aku, adik laki-lakimu, mengambil kesempatan itu terlebih dahulu. Kemudian kamu, adik perempuan keempat. Semakin banyak dia berbicara, semakin jelek wajah Di Yuan, dan semakin bahagia perasaannya. Perasaan bangga ini sungguh tak terlukiskan. Namun, saat dia hendak meneruskan bicaranya, tiba-tiba dia mendengar teriakan kaget. Di lembah di bawah, sebuah bayangan muncul di suatu titik. Bayangan itu tumbuh lebih besar dan lebih tinggi, dan akhirnya menerobos kabut ungu dan langsung naik ke udara. Bentuknya seperti lampu minyak perunggu, cahayanya sekecil kacang, tetapi cahayanya cukup untuk menerangi seluruh dunia. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa di atas lampu minyak itu, sebuah bayangan menjadi semakin jelas, berdiri tegak di tengah kehampaan. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam sejenak, kemudian terdengar teriakan kaget yang keras. Itu adalah bayangan lampu jiwa kaisar. Memang benar yang mulia Di Liu. Dia telah menyalakan lampu jiwa di istana. Apa, bagaimana ini mungkin? Di antara gunung-gunung ini, di atas kuil leluhur, di tengah sorak-sorai, dia, yang menatap di garden dengan ekspresi mengejek, tiba-tiba membeku. Dia juga merupakan keturunan keluarga Di, jadi tentu saja dia tahu apa yang dilambangkan oleh proyeksi itu. Itu adalah ilusi yang muncul ketika lampu jiwa menerangi kekosongan. Lampu jiwa keluarga Di ada di kuil leluhur. Kapanpun lampu jiwa dinyalakan atau dipadamkan, akan ada cahaya spiritual yang melesat ke langit, membentuk ilusi. Lagi pula, bayangan orang yang bersesuaian dengan lampu jiwa juga akan muncul pada lampu jiwa. Munculnya fenomena aneh semacam itu di lembah itu berarti lampu jiwa telah menyala. Tetapi yang tidak dapat dipahaminya adalah, bagaimana lampu jiwa ini bisa menyala. Dilihat dari proyeksi yang dipancarkan lampu jiwa, orang yang menyalakan lampu jiwa itu adalah saudaranya Di Liu. Tapi, bukankah Kaisar Liu itu palsu? Pikiran yang menakutkan menusuk hatinya bagai pedang tajam, membekukan ekspresi di wajahnya. Apakah Marsekal Abadi Zixuan yang menipunya? Dia dengan cepat menolak gagasan ini, karena tidak masuk akal bagi Zixuan Xian Marsal untuk melakukan hal itu. Lagi pula, meskipun Marsekal Abadi Zixuan yang berbohong kepadaku, tidak masuk akal jika Di Yuan mendapatkan berita yang sama. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menatap Di Yuan dengan tatapan kosong, hanya untuk mendapati bahwa dia juga sama terkejutnya seperti dirinya, dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Ini berarti bahkan dia tidak mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, dia merasakan firasat aneh di hatinya. Kasih sayang kekeluargaan yang telah terputus ratusan tahun seolah tumbuh kembali dalam hatinya, membuat dirinya ingin segera dekat dengan sang adik. Seolah-olah setelah tertipu, dia secara tidak sadar ingin menemukan seseorang yang juga tertipu dan berdiri di garis depan yang sama dengannya, dan dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya.
Haha, hahaha. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata yang ada di ujung lidahnya, dia mendengar tawa di Yuan. Ekspresi di Yuan saat ini sungguh luar biasa. Awalnya dia merasa frustrasi dan marah, serta hampir menjadi gila karena perkataan dia, tetapi ketika dia melihat bayangan lampu jiwa yang dipancarkan ke aula leluhur, seluruh ekspresinya berubah menjadi kaget dan tak percaya, dia pun sangat bingung. Akan tetapi, ekspresi ini tidak bertahan lama. Dia melihat ketakutan di wajah dia lagi, lalu dia tiba-tiba tertawa. Dalam sekejap, rasa senang yang mendalam tiba-tiba menyerbu ke dalam pikirannya, dan dia menjadi sangat gembira. Haha, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, apakah kita tertipu atau ini adalah jebakan yang dibuat oleh saudara Di Liu sejak awal, tetapi aku tetap berpikir, haha, ini semua sangat menarik, sangat menarik. Dia tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir keluar, lalu menatap lurus ke arah dia. Saudaraku tersayang, bagaimana perasaanmu sekarang? Ternyata saudara Di Liu benar-benar masih hidup, dan dia benar-benar kembali. Kehidupan abadi yang kamu impikan telah hilang, dan kamu tidak dapat melarikan diri dari takdirmu. Haha, aku lupa bahwa kamu telah menyempurnakan kehidupan abadi sebelumnya. Pada akhirnya, dia hampir menggertakkan giginya dan berteriak, tapi langit merah agung hanya dapat memiliki satu putra kaisar. Kalimat ini bagaikan palu godam yang menghantam kepala dia. Dia tiba-tiba tersadar, menarik napas dalam-dalam, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Ya, hanya ada satu putra kaisar di langit merah agung. Hanya satu orang dalam garis keturunan kaisar abadi yang bisa memperoleh takdir abadi, tapi aku juga memiliki takdir abadi. Bayangan Kaisar Si muncul dalam benaknya, yang membuatnya tiba-tiba merasa perutnya kram dan dia hampir muntah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia bergumam, wajahnya pucat, tubuhnya hampir roboh. Sambil berbicara, dia mundur dan tiba-tiba berteriak, ini tidak mungkin. Pasti ada yang mencurigakan di sini. Dia palsu, aku akan memberitahu ayahku. Sambil berteriak, sosoknya melesat bagaikan anak panah, namun seseorang segera menghentikannya. Tanpa perlu tiga dewa abadi memberi perintah, para jenderal abadi di sekitar area kehampaan ini telah memimpin pasukan mereka untuk mengepung dia, dan mengepungnya. Bukan hanya dia saja yang ikut dikepung, tetapi juga Dewa Abadi Yun Ya dan yang lainnya. Para jenderal abadi itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak menyebutkan mengapa mereka dikepung di sini, tetapi mereka tidak perlu mengatakan apapun, semua orang mengerti bahwa mereka tidak akan pernah menyerah lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku ingin pergi mencari ayahku, aku ingin mengatakan padanya. Dia melolong sengsara dan menyerbu maju dengan putus asa bagaikan binatang buas yang terluka. Sayang sekali kultivasinya terlalu buruk. Sekalipun dia telah memperoleh kehidupan abadi, dia tidak memiliki kekuatan untuk menerobos formasi pasukan abadi. Di mata orang lain, ia hanyalah seekor nangui gila yang mencoba keluar dari kandang nangui. Ada pisau tak terlihat di lehernya, yang akan menjeratnya dengan kematian. Sayangnya, generasi sekarang, mungkin setelah mengalami perang selama 1000 tahun ini, telah menjadi semakin kuat. Apa yang sebenarnya dipikirkan Yang Mulia Di Liu? Karena ia telah dirampas jabatannya sebagai putra kaisar selama 1000 tahun oleh Kaisar Si, ia khawatir dan harus menyingkirkan saudara-saudarinya yang tersisa. Kalau tidak, mengapa ia membuat situasi yang berbahaya seperti itu, menipu kita, dan menciptakan keributan seperti itu? Mendengar teriakan putus asa dia di kejauhan, lelaki tua berjanggut perak Puhua Immortal Venerable mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa Yang Mulia Di Liu belum pernah mengalami perang 1000 tahun ini. Qingjing Immortal Venerable berbicara dengan tenang, berhenti sejenak, lalu berkata lagi, tapi dia telah ditekan selama 1000 tahun, jadi itu jelas tidak mudah. Saya tidak tahu mengapa Yang Mulia Di Liu melakukan ini, tetapi saya selalu merasa ada yang aneh. Lingsu Immortal Venerable tiba-tiba berkata karena dia menyalakan lampu jiwa di kuil leluhur, itu berarti dia memang Yang Mulia Di Liu. Selain itu, dengan tingkat kultivasiku, aku tidak dapat melihat ada yang salah dengan jiwa dan tubuhnya. Namun, aku selalu sedikit khawatir, selalu merasa bahwa aku tampaknya telah melihat sesuatu yang salah. Dalam kegelapan, ada suara yang memberitahuku bahwa sepertinya aku telah membuat kesalahan besar. Perkataan Master Abadi Lingsu mengejutkan dua Master Abadi lainnya, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Haha, mungkin beban di pundak kita terlalu berat. Toh, lelucon yang dibuat oleh kedua anak itu sudah membuat kita curiga. Setelah beberapa lama, Master Abadi Puhua berkata sambil tersenyum kecut. Mungkin, Raja Abadi Lingsu terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, tapi aku selalu merasa bahwa aku harus mencobanya. Ada yang salah. Tepat pada saat ini, Dewa Qingjing tiba-tiba mengerutkan kening, menatap kabut ungu di bawah, dan berkata dengan suara rendah. Bagaimana? Master Abadi Puhua mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya.
Dewa Qingjing berkata, menurut akal sehat, setelah Yang Mulia Kaisar Liu menyalakan lampu jiwa, dia bisa keluar dari aula leluhur dalam beberapa tarikan napas. Namun sekarang hampir secangkir teh telah berlalu, mengapa dia belum keluar juga? Ini, Master Abadi Puhua juga sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening dan melihat ke arah kuil leluhur di bawah. Mungkin ada sesuatu yang salah. Dewa Lingsu terdiam lama sekali, lalu tiba-tiba berbicara, wajahnya menjadi sedikit dingin. Ayo, cepat keluar. Pada saat ini, atau belum lama ini, ketika proyeksi lampu jiwa baru saja bersinar ke langit, Yang Mulia Kaisar Liu sedang duduk bersila di depan deretan singgasana abadi, berkonsentrasi dan melihat ke bawah, menundukkan kepala dan tidak berbicara sepatah kata pun, diam seperti sepotong kayu, memikirkan sesuatu. Dari melangkahkan kaki ke kuil leluhur hingga menyalakan lampu jiwa, tak ada kesulitan sama sekali baginya. Karena Yang Mulia di Liu saat ini memang Yang Mulia di Liu. Kembali ke medan perang di luar domain, ketika Fang Xing berjanji kepada para monster tua di Menara Monster bahwa dia akan kembali ke surga ke-33 untuk berjalan-jalan, melihat-lihat, dan mempelajari tentang apa yang telah terjadi di surga Merah Agung selama 10.000 tahun terakhir, dia sudah mulai berpikir tentang bagaimana menghindari kecurigaan para dewa setelah kembali ke surga ke-33, sehingga dia bisa berjalan-jalan dan melihat-lihat dengan aman tanpa terpengaruh. Jawabannya tidak sederhana. Tentu saja tidak mungkin untuk terus berpura-pura. Cepat atau lambat, Anda akan terbongkar, dan fakta telah membuktikannya. Tetapi jika dia hanya mengubah identitasnya dan bersembunyi diam-diam lagi, itu tidak mungkin. Kaisar Si telah mangkat, dan Kaisar Liu menjadi putra tunggal Langit Merah Agung. Kalau dia menghilang, seluruh Langit Merah Agung akan menjadi gila dan akan mencarinya dengan segala cara. Fang Xing tidak dapat menjamin bahwa ia selalu dapat terhindar dari pelacakan orang lain dalam situasi seperti itu, atau bahkan memiliki waktu untuk melakukan urusannya sendiri. Menghadapi situasi rumit seperti itu, Fang Xing tentu saja menggunakan metode paling sederhana untuk menyelesaikannya. Yaitu mengubah putra kaisar ini dari palsu menjadi nyata. Caranya pun sangat sederhana, yaitu mengembalikan jasad Kaisar Liu ke dalam jiwa Kaisar Liu lagi. Semangat Kaisar Liu tidak pernah padam. Ketika dia mengambil alih tubuhnya, Fang Xing sempat berpikir untuk memukulinya hingga berkeping-keping guna mencegah masalah di masa mendatang. Namun, sepertinya roh Kaisar Liu diperhatikan oleh suatu keberadaan tertentu di menara aneh itu dan ditekan oleh mereka, mengatakan bahwa itu ditekan sebenarnya sampai batas tertentu setara dengan melestarikan rohnya. Bagaimanapun, Fang Xing terlalu malu untuk bersikeras membasminya saat itu. Memikirkan hal ini, Fang Xing secara alami pergi untuk bernegosiasi dengan menara aneh itu. Dia mengemukakan idenya, yaitu menggunakan pena penyeberangan abadi untuk mengendalikan jiwa Kaisar Liu, seperti dia mengendalikan tuan muda dari 4 keluarga bangsawan. Namun, sang abadi langsung menolak idenya dan mengatakan kepadanya bahwa pena penyeberangan abadi tidak maha kuasa. Mungkin bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak ada jaminan bahwa apa yang dilakukannya tidak akan diketahui orang lain, terutama karena Fang Xing menggunakannya untuk mengendalikan putra seorang kaisar, dan putra kaisar ini perlu kembali ke langit merah besar dan berhadapan dengan 3 penguasa abadi, atau bahkan kaisar abadi yang tak terduga, dari jarak dekat. Dengan tingkat kultivasi Fang Xing saat ini, dia mungkin bisa menggunakan pena penyeberangan abadi untuk mengendalikan aliran kaisar, tetapi dia tidak bisa menjamin kalau dia tidak akan ketahuan. Hal ini membuat Fang Xing tercengang, lalu dia menggunakan kungfu pamungkasnya. Saya berhenti. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku lebih baik dipukuli sampai mati daripada kembali ke surga 33. Dalam situasi ini, Ibel yang tak berdaya itu tidak punya pilihan selain berkata kalau begitu aku akan berbicara kepadanya. Fang Xing tidak tahu apa yang dibicarakan Tian Mo dan Di Liu, dan mereka bahkan tidak berbicara lama. Bagaimanapun, ketika gerbang menara aneh itu terbuka dan Di Liu muncul di depannya, dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ini baru kedua kalinya Fang Xing bertemu Di Liu. Saat mereka pertama kali bertemu, putra kaisar baru saja terbangun dari makam Raja Abadi Taixu. Dia ganas, suka mendominasi, kasar, kejam dan sombong. Kemudian, Fang Xing berpakaian seperti Di Liu dan menirunya dalam kemampuan aktingnya. Saat itu ia sudah memastikan bahwa makhluk itu adalah makhluk setengah gila dan setengah setan. Keganasan dan kesombongan yang tertanam dalam dirinya tidak akan pernah bisa dijinakkan oleh siapapun. Ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak berpikir untuk menjinakkan Di Liu saat itu, tetapi berencana untuk membasminya secara langsung. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak menyangka bahwa Di Liu yang ditemuinya untuk kedua kalinya ternyata seperti orang yang sama sekali berbeda. Apakah kau membasmi Kaisar Si pecundang itu? Begitu Di Liu muncul, dia mengangkat alisnya dan menanyakan pertanyaan ini kepada Fang Xing. Fang Xing menjadi waspada dan mengangguk, lalu apa?
Namun, Di Liu tidak mengambil tindakan seperti yang diharapkan, tetapi mencibir itu menunjukkan bahwa kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Fang Xing sedikit linglung. Dia mendongak ke arahnya, tetapi melihat bahwa jiwa Kaisar Liu memancarkan semacam pikiran yang ganas. Dia berkata dengan dingin, saya selalu menyebut Kaisar Si sebagai sampah, tetapi saya tahu bahwa sampah ini memiliki beberapa keterampilan. Ayah saya memberi saya tahta Kaisar. Saya khawatir dia enggan membiarkan sampah ini. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan tidak melanjutkan. Kemudian dia menatap Fang Xing dengan dingin, matanya sama sekali tidak dingin, tidak peduli apa, kita harus membahas ketentuan kerjasama. Apakah kita mulai menegosiasikan persyaratannya sekarang? Apa yang dijanjikan Ibel kepada monster ini? Fang Xing sangat terkejut, lalu dia bertanya langsung. Namun, menghadapi pertanyaan ini, Di Liu hanya tersenyum dingin. Prinsip kerjasama adalah kamu tidak boleh mencoba mencari tahu batas akhirku lagi. Fang Xing tertegun sejenak, dan harus menyetujuinya terlebih dahulu, lalu bertanya kepada Di Liu tentang syaratnya. Syarat pertama adalah Anda tidak boleh merugikan kepentingan saya. Fang Xing tertawa setelah mendengar ini. Jangan khawatir, aku selalu murah hati. Di Liu mengabaikannya dan dengan dingin menyatakan syarat kedua, kamu tidak bisa tidur dengan wanitaku. Hal ini membuat Fang Xing terkejut. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia bertanya ragu-ragu, apakah kamu tahu bahwa semua wanitamu telah terbasmi? Di Liu hanya berkata dengan tenang, akan ada banyak lagi. Fang Xing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bertanya, bagaimana dengan syarat ketiga? Suara Di Liu tiba-tiba berubah dingin, seolah diselimuti hawa dingin. Kau tidak bisa membasmi musuhku. Fang Xing bingung dengan kata-kata ini dan bertanya dengan bingung, bukankah baik bagiku untuk membantumu membasmi musuhmu? Di Liu berkata dengan dingin, aku ingin tidur dengan wanitaku sendiri dan membasmi musuhku sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan hal yang menyenangkan seperti itu? Fang Xing benar-benar terdiam, dan setuju dalam keadaan linglung. Setelah menyatakan ketiga syarat ini, Di Liu tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke menara aneh itu. Ini sungguh aneh. Fang Xing awalnya mengira karena dia tertekan di bawah menara aneh, dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk lari keluar. Tanpa diduga, dia tampak sangat nyaman tinggal di dalamnya. Terlebih lagi, ketika dia sadar kembali, ketika dia pertama kali menekan pangeran ini, setiap kali dia kembali ke alam kesadaran, dia selalu bisa mendengarnya mengumpat dan meraung, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa lagi mendengar kutukan itu. Saat itu dia mengira dirinya sudah bosan mengumpat dan sudah menjadi orang jujur. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa hal itu tampaknya tidak terjadi. Dia tampaknya punya ide lain. Justru karena negosiasi inilah Fang Xing merasa lega dan kembali ke Dacitian dengan percaya diri. Kemudian dia diam-diam mengamati dan memang mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jadi ketika dia bertemu dengan tiga dewa abadi dan pergi ke kolam Taiking untuk mandi, dia memanggil jiwa Kaisar Liu di alam kesadaran, mengubah Yang Mulia Kaisar Liu ini menjadi Yang Mulia Kaisar Liu yang sebenarnya. Akan tetapi, meskipun dia adalah Yang Mulia Kaisar Liu yang asli, dia sedikit aneh. Teratai emas yang ditanam Fang Xing dengan kekuatan magis agama Buddha masih ada di lautan kesadaran Kaisar Liu, dan jiwa Fang Xing telah kembali ke dunia kesadaran. Dengan kata lain, melalui teratai emas itu, Fang Xing dapat kembali ke tubuh ini kapan saja, atau berbicara dengan Kaisar Liu. Oleh karena itu, Fang Xing mengetahui semua yang terjadi di Istana Abadi kemudian. Kemudian, dia dapat sepenuhnya berempati dengan pengalaman Kaisar Liu memasuki Istana Leluhur. Istana Leluhur ini berisi roh leluhur keluarga Kaisar yang telah terkumpul selama hampir 1 juta tahun, yang tentu saja sangat menakutkan. Tetapi saat ini, Fang Xing tidak perlu khawatir, karena Kaisar Liu adalah Kaisar Liu yang sebenarnya. Teratai emas di lautan kesadarannya, paling banter hanya sekadar batasan tersembunyi. Bahkan jika akumulasi tak kasat mata itu merasakan keberadaan teratai emas, mereka tidak akan bereaksi. Lalu sisanya masalahnya sederhana. Masuki kuil leluhur, nyalakan lampu jiwa, dan semuanya akan berjalan lancar. Tetapi setelah Di Liu menyelesaikan semua ini dan Fang Xing ingin pergi, Di Liu terdiam. Ini belum berakhir, katanya dengan tenang. Fang Xing segera menjadi waspada dan bertanya, apalagi yang ingin kamu lakukan? Bukan salahnya jika dia berhati-hati. Di kuil leluhur yang aneh ini, segala sesuatunya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dia tidak tahu bagaimana Tianmo berhasil meyakinkan Kaisar Liu, tetapi dia tahu bahwa di kuil leluhur ini, jika Kaisar Liu memiliki pikiran aneh dan tiba-tiba membuka lautan kesadarannya, membiarkan teratai emas yang ditanamnya terkena akumulasi jutaan tahun di kuil leluhur ini, maka teratai emas yang ditanamnya mungkin akan langsung musnah, dan bahkan jiwanya akan rusak parah. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia memiliki alam kesadaran, jadi jiwanya tidak akan langsung terhapus.
Tetapi ini cukup untuk membuatnya berhati-hati. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Setelah hening sejenak, Di Liu berkata dengan tenang, selain membantumu melewati bencana ini, aku juga menjanjikan satu hal kepada senior itu. Yang senior itu, Fang Xing berpikir dalam hati, orang ini cukup sopan terhadap Ibel, tetapi dia masih khawatir dan bertanya dengan cemas, ada apa? Jawaban Di Liu singkat dan padat, saya akan menunjukkan sebuah prasasti. Fang Xing terdiam, monumen apa? Kaisar Liu perlahan berdiri dan menyapukan pandangannya ke seluruh kuil leluhur. Dia melihat bahwa itu adalah kuil leluhur yang tampaknya sangat luas. Dia hanya dapat melihat sejauh mata terbuka dapat memandang, terdapat deretan tablet roh, yang menjulang ke kegelapan di kejauhan. Kabut ungu aneh mengambang di kuil, yang mana sangat menakutkan. Di sini, aura yang tak terlukiskan berubah menjadi kabut ungu, menutupi segalanya. Oleh karena itu, bahkan makhluk abadi tidak dapat mendeteksinya dengan kesadaran spiritual mereka. Mereka hanya bisa merasakan bahwa kuil leluhur ini sangat luas, sangat luas. Sambil menatap tablet roh yang tak terhitung jumlahnya, Di Liu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan-lahan berjalan ke kedalaman aula. Dia tidak menjawab pertanyaan Fang Xing, tetapi memperkenalkan mereka kepadanya dengan nada ringan, di dalam aula leluhur ini ada semua leluhur keluarga di saya. Tidak hanya banyak anggota klan yang tidak memperoleh keabadian dan akhirnya meninggal karena usia tua, tetapi juga kepala keluarga dari generasi ke generasi, dan bahkan mantan Kaisar Langit. Semua orang akan mati suatu hari nanti, mengapa kamu berkata begitu? Fang Xing menjawab dengan santai, tetapi masih ingin pergi. Namun Di Liu mencibir ketika mendengar ini dan berkata dengan tenang, benarkah? Lalu senyum aneh muncul di wajahnya, tapi apakah kamu lupa bahwa makhluk abadi dapat hidup selamanya? Hah? Fang Xing sedikit tertegun. Dia tentu tahu bahwa karena dia telah memperoleh kehidupan abadi, secara teori, orang abadi memiliki rentang hidup yang tidak ada habisnya. Karena fisiknya, tingkat kultivasinya, atau sebab lain, mereka mungkin menua, tetapi umur mereka tidak akan habis. Itu tidak mengherankan, bukan? Mereka tidak akan mati karena usia tua, tetapi mereka bisa dibasmi, atau bahkan basmi diri melalui kultivasi. Secara tidak sadar saya tetap membalas. Ya, kamu benar. Tapi, meskipun begitu, tidak mungkin semua orang seperti itu, kan? Di Liu perlahan berjalan di sepanjang koridor di tengah tempat duduk roh, perlahan berjalan menuju bagian dalam aula, dan berkata sambil berjalan, keluarga Diku selalu menjadi keluarga besar sejak para dewa menciptakan dunia dan tiba di 33 surga. Kami telah mengalami pasang surut, kehormatan dan aib, tetapi kekuatan kami selalu baik. Pada saat yang paling mulia, kami pernah menjadi kaisar surga, yang memerintah semua surga dan dunia. Kepala keluarga Diku di semua generasi juga merupakan orang-orang paling berkuasa di 33 surga. Secara teori, mereka semua dapat hidup selamanya. Menurutmu untuk apa mereka melakukan ini? Pada akhirnya, tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar dapat hidup selamanya. Ada nada aneh dalam kata-kata ini, dan Fang Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengarnya. Mengapa? Pada saat ini, Di Liu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku juga tidak tahu, tetapi aku selalu tahu kutukan tentang keluarga di kita. Sebagian besar penguasa keluarga di kita mengakhiri keabadian mereka dengan cara ini. Apa? Ketika sampai pada hal ini, Fang Xing akhirnya menjadi penasaran. Namun Di Liu berhenti menjelaskan dan berkata dengan tenang, kita akan segera sampai di prasasti itu, lihatlah sendiri. Tanpa disadari, dia telah membawa Fang Xing ke bagian terdalam kuil leluhur. Ada sebuah prasasti batu hitam kuno. Kelihatannya sangat kasar dan ada beberapa retakan. Suasana kuno yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya. Pada prasasti itu, terdapat banyak sekali karakter berwarna emas yang mengambang ke atas dan ke bawah, berubah-ubah dalam berbagai cara, sulit dipahami, persis seperti riak-riak air yang berubah. Apakah lelaki tua itu membiarkanku melihatnya? Pada saat ini, ada juga retakan samar di dahi Kaisar Liu. Itu adalah mata vertikal, seperti saat Kaisar Si bersembunyi di tubuh Dulongzi. Di kedalaman mata vertikal ini, samar-samar terlihat bunga teratai emas. Itu adalah teratai emas yang ditanam Fang Xing di lautan kesadaran Kaisar Liu. Pada saat ini, Fang Xing dapat melihat semua yang ingin dia ketahui dan merasakan semua melalui mata vertikal ini. Orang tua, Di Liu tertawa dingin, tanpa berkomentar, dan berkata dengan tenang, itu memang syarat yang diajukan oleh senior itu. Fang Xing berhenti berbicara dan terdiam cukup lama. Dia tentu ingat bahwa semua makhluk di menara aneh itu pernah berkata bahwa mereka ingin dia kembali ke 33 surga untuk melihat beberapa hal dengan matanya sendiri. Namun, dia tidak menyangka bahwa hal pertama yang ingin dilihatnya sebenarnya ada di sini, di kuil leluhur keluarga Kaisar. Jika bukan karena pengkhianat Di Liu yang membawaku masuk, aku khawatir aku benar-benar tidak akan bisa melihatnya. Kalau begitu, tonton saja.
Merasa lebih berani, Di Liu perlahan membuka matanya, dan seberkas cahaya keemasan bersinar keluar. Suara mendesing. Tepat ketika sinar cahaya keemasan itu, yaitu kesadaran Fang Xing keluar dan menyentuh prasasti batu, Fang Xing langsung merasa pusing. Kekuatan gravitasi yang mengerikan pun tercipta di dalam lempengan batu itu, yang langsung menarik keluar seluruh jiwanya yang tersimpan di dalam teratai emas lalu menariknya ke dalam lempengan batu itu. Perubahan ini membuatnya terkejut dan tanpa sadar berpikir bahwa ini adalah konspirasi Kaisar Liu, yang sengaja membiarkan lempengan batu itu menarik teratai emas parasit yang tertinggal di lautan kesadarannya agar dapat menyingkirkannya. Tetapi sebelum dia bisa berteriak dengan marah, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia bahkan tidak sadarkan diri, dan tiba-tiba dihadapkan dengan ilusi yang tak ada habisnya. Setelah memperkuat tekadnya untuk mengikuti Tao, Fang Xing pada dasarnya tidak akan pernah jatuh ke dalam ilusi lagi. Karena tidak banyak ilusi yang dapat membuatnya tenggelam. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba jatuh ke dalam ilusi dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tak lama kemudian, ia paham bahwa hal itu terjadi karena ia tidak terjebak dalam ilusi, melainkan dalam ingatan. Titik. Dengan kata lain, ini adalah sebuah prasasti pada lempengan batu. Prasasti batu ini memang mencatat banyak hal, namun jika berbicara secara tegas, semuanya mengenai satu hal. Kematian kepala keluarga kaisar dari semua generasi. Membasmi. Fang Xing mendengar suara gemuruh di telinganya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat banyak sekali makhluk klan dewa yang aneh dan ganas menyerbu ke arahnya seperti gelombang. Momentum itu hampir menenggelamkannya. Dia sendiri berubah menjadi seorang jenderal yang memimpin pasukan. Dikelilingi oleh para pembudidaya, mereka menyerbu makhluk-makhluk klan dewa yang tak terhitung jumlahnya, menyerang dan membasmi tanpa henti. Itu adalah pertempuran yang sangat tragis dan panjang yang berlangsung selama 3 bulan. Dia juga bertarung selama 3 bulan. Jumlah orang di sekitarnya semakin sedikit, tetapi jumlah makhluk suci tampaknya semakin meningkat. Pada akhirnya, hanya dialah yang tersisa. Tidak ada energi abadi yang tersisa di tubuhnya. Dia terluka parah. Dia adalah seorang kultivator hebat yang telah melewati masa kesusahan, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat senjata terakhirnya. Pada akhirnya, dia dijebak oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya dan tubuhnya terkoyak. Itu adalah negeri yang luas, itu adalah negeri dongeng. Sekali lagi, Fang Xing tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Menghadapi tatapan khawatir dari banyak orang, cahaya tekad bersinar di wajahnya. Jadi, tidak peduli seberapa ganas atau kuatnya monster-monster itu, kita harus merebut pijakan kita sendiri. Karena alasan ini, apa yang perlu ditakutkan dalam mempraktikkan ilmu sihir? Kamu khawatir akan tersesat, tetapi aku tidak. Biarkan aku berlatih dalam pengasingan terlebih dahulu. Ketika keterampilan ilmu sihirku sudah sempurna, aku akan memimpin pasukan untuk menyerang seperti yang dilakukan ayahku. Di tengah ribuan pasukan, aku akan mengambil kepala monster itu dan mempersembahkan kurban di depan makam ayahku. Namun tak lama kemudian Fang Xing melihat dirinya berada di sebuah gua gelap, berlatih ilmu sihir dan tersesat. Dia merasakan sakit yang amat sangat. Dia ingin berteriak dan meminta pertolongan, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, dia meninggal dengan tenang dalam kesakitan yang tak berujung. Kudengar ada semacam harta karun yang dikirim dari surga yang dapat membantu kita menerobos alam kesengsaraan. Pergi dan dapatkan itu. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita, kita harus mendapatkannya kembali. Aku adalah kepala keluarga kaisar. Beraninya kau menyakitiku. Adegan demi adegan, hidup dan mati, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Fang Xing. Dia menyaksikan banyak sekali orang meninggal, dan jejak yang mereka tinggalkan pada prasasti batu. Dia melihat pemimpin klan kaisar dari generasi ke generasi, beberapa tewas dalam pertempuran dengan para dewa, beberapa tewas karena kultivasinya yang kuat dan dirasuki, beberapa tewas saat bersaing dengan para dewa dari Tianyuan untuk mendapatkan kehidupan abadi gelombang pertama, dan beberapa bahkan dibasmi oleh beberapa pembasmi misterius, dan akhirnya tewas dengan enggan. Jika kematian-kematian ini masih normal, ilusi-ilusi yang mengikutinya membuatnya merasa semakin aneh. Aku tidak menyangka bahwa dewa tua itu telah mencapai alam baru. Aku juga harus mundur dan menerobos lagi. Keluarga Diku sedang diambang bencana. Jika kita tidak bisa bertahan dari bencana ini, bukankah keluarga kita akan terputus? Kalian pergilah, aku akan menjaganya. Sayang, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika itu bisa terwujud, kematianku tidak akan jadi masalah. Keluarga kaisar akan menjadi tuannya. Kali ini dia melihat cara kematian yang lain.
Beberapa leluhur keluarga kaisar meninggal ketika sumber keabadian mereka runtuh saat mereka menjelajahi wilayah kultivasi baru. Beberapa di antaranya meninggal saat keluarga mereka diburu musuh dan berjuang mati-matian untuk mengusir musuh. Ada juga beberapa, atau banyak, yang bersedia mengorbankan nyawa mereka ketika keluarga kaisar dan kekuatan abadi lainnya bertempur demi kesempatan menjadi kaisar surga. Apakah ini monumen kehormatan yang didirikan keluarga kaisar untuk leluhur mereka? Dalam ilusi tak berujung, Fang Xing hanya memiliki secercah kejelasan, dan keraguan tak berujung mulai muncul di hatinya. Kemudian, ilusi yang terus muncul membuatnya segera menolak ide tersebut. Saya telah memimpin pengadilan surgawi selama 3.000 tahun, dan rentang hidup saya telah mencapai 10.000 tahun. Apa gunanya melanjutkan? Ia berubah menjadi seorang lelaki tua kurus namun sangat anggun, meringkuk di kursi besar. Aula itu kosong, tanpa seorang pun. Atau lebih tepatnya, aula itu penuh orang, tetapi tidak ada seorang pun di matanya. Ia tampak memiliki kekuatan yang tak terbatas dalam tubuhnya, seakan-akan ia bisa melakukan segalanya hanya dengan lambaian tangannya. Namun hatinya teramat lelah dan dia telah kehilangan semua harapan. Dia terjerumus jauh ke dalam semacam rasa sakit yang seperti kepunahan. Akhirnya dia tersenyum pahit dan jiwanya menghilang. 8.000 tahun putra kaisar, tidak pernah terdengar. Pemandangan berubah lagi. Fang Xing duduk di kursi besar lagi. Kali ini dia tidak lagi lelah, melainkan penuh amarah. Dia menatap pria parubaya yang sama marahnya di depannya dan mendengarkannya berteriak, "Kamu sudah cukup lama menjadi kaisar langit. Mengapa kamu selalu tidak mau turun dari kursi itu? Berapa lama lagi kamu akan menjadi penguasa dunia yang tak terhitung jumlahnya? Aku sudah muak. Aku lelah kamu selalu menekanku. Jadi, ayah, kamu serahkan tahtamu. Giliranku untuk menjadi kaisar langit. Ayah, kau sudah tua dan kau tidak lagi punya keberanian untuk maju. Kau belum membuat terobosan dalam 2.000 tahun, dan aku telah melampauimu. Oleh karena itu, tidak akan ada salahnya bagimu untuk menyerahkan tahta. Kau harus tinggal di sini dan hidup menyendiri." Tak lama kemudian, ia melihat seorang laki-laki lain yang tampan dan mendominasi, sedang berbicara kepadanya sambil tersenyum. Kali ini, dia bahkan tidak merasa marah sama sekali, tetapi hanya merasa takut, karena di matanya saat ini, pria yang sangat dikenalnya itu, ternyata memiliki tingkat kultivasi yang lebih kuat dan lebih mengerikan daripada dirinya, membuatnya tidak berani menggerakkan satu jari pun. "Ayah, aku telah berubah pikiran. Hidup menyendiri bukanlah hasil yang terbaik. Selama ayah masih hidup, akan selalu ada orang yang ingin menggunakan nama ayah untuk membangun ambisi dan menggoyahkan kekuasaanku. Itu sangat menyebalkan, jadi ayah harus kembali ke surga dan bumi." Pemandangan berubah lagi, dan pria itu masih sama, tetapi kali ini, dia tidak membujuknya untuk turun tahta. Mengapa kau tetap duduk di singgasana? Kau tidak pernah peduli dengan urusan pemerintahan selama ribuan tahun, jadi mengapa kau tidak menyerahkan singgasanamu kepadaku saja? Tidak ada seorang pun di surga dan di dunia yang merasa puas denganmu sekarang. Mereka semua ingin aku duduk di singgasana, jadi lepaskan saja. Sekali lagi, dia melihat banyak sekali master mengelilinginya, dan aura pembasmi bergulung bagai air pasang. Haha, sejak hari aku merebut tahta dari kakekmu, aku tahu hari ini akan tiba. Ayolah, anakku, aku telah mengajarkanmu segalanya, dan aku telah menunggu hari ini. Sekarang gunakan semua kemampuanmu untuk melihat siapa yang lebih layak duduk di tahta ini. Jangan pedulikan yang lain, bahkan jika mereka menghancurkan istana surgawi. Sekali lagi, Fang Xing melihat seorang pemuda muncul di depannya, dan kemudian pertempuran yang mengguncang dunia dimulai. Panggilan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fang Xing tiba-tiba muncul dari ilusi tak berujung. Ketika ia sadar kembali, ia merasakan kelegaan yang telah lama hilang, seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk. Perasaan itu hampir seperti kebebasan. "Haha, sekarang kamu tahu kutukan keluarga di kita, kan?" Suara di Liu terdengar, membuat Fang Xing percaya bahwa dia memang telah lolos dari ilusi mengerikan itu. "Otang pembawa sial, makhluk macam apa yang kau, keluarga dibesarkan?" Dia membasmi ayahnya sendiri seperti sepotong kue. Fang Xing hanya menghela napas lega, lalu langsung mulai mengumpat. Tidak heran dia mengutuk sekeras itu karena dia melihat terlalu banyak hal di prasasti batu ini, dan memang seperti yang dipikirkannya sebelumnya, para leluhur keluarga dari generasi ke generasi telah meninggal dengan berbagai cara, bahkan ada yang tidak tercatat di prasasti batu ini, melainkan menghilang begitu saja. Ada yang tersesat, ada yang terbasmi, ada yang terjebak dalam formasi kematian, dan ada yang bahkan bosan hidup dan membebaskan diri, tetapi ini bukanlah alasan utama. Cara kematian yang paling umum adalah pembasmian ayah, dari generasi ke generasi, dibasmi oleh anak-anak mereka sendiri. Terutama di kemudian hari,
hal ini berlanjut selama beberapa generasi. Perasaan berada di sana secara pribadi membuat kesadarannya menderita sakit yang tak terkatakan. Inilah nasib keluarga Di kita. Ketika Di Liu mendengar makian Fang Xing, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir. Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan tenang, di dunia manusia ada reinkarnasi, selalu ada orang yang meninggal dan digantikan oleh orang lain, tetapi berbeda di dunia abadi. Dengan keabadian, selama yang kau inginkan, kau dapat menghindari semua bencana dan bahkan hidup selamanya. Inilah keabadian. Namun, keabadian membawa banyak masalah. Sama seperti keluarga kaisarku, bahkan jika kita dapat hidup selamanya, tidak ada kaisar yang abadi. Akan selalu ada seorang putra yang akan membasmimu dan menggantikanmu. Sama sepertiku, sejak aku menjadi putra kaisar, aku tahu bahwa cepat atau lambat aku akan berakhir dalam posisi konfrontasi dengan ayahku. Jika aku tidak membasminya dan menggantikannya, atau dia membasmiku. Ketika dia mengatakan ini, Di Liu menunjukkan senyum yang sangat aneh di wajahnya, dan berbisik mencari keabadian tetapi tidak dapat melakukannya, dan malah mati dengan kejam dari generasi ke generasi. Itu seperti kutukan. Ini adalah bencana keabadian legendaris dari keluarga Diku. Generasi demi generasi, mereka meninggal sebelum waktunya. Pengalaman para kaisar keluarga Di yang tercatat pada prasasti batu hitam membuat Fang Xing merasa tertekan. Dia merasakan firasat buruk dan menganggap semuanya tidak masuk akal. Tetapi dia juga tahu bahwa karena hal itu dicatat dengan begitu hikmat, hal itu pasti tidak palsu. Karena meskipun keluarga Di ingin merekam sesuatu yang salah, mereka hanya dapat mengubah beberapa hal buruk menjadi hal baik, dan mustahil untuk merekam begitu banyak skandal keluarga Di. Sejujurnya, di antara 10 kepala keluarga Di, 7 atau 8 dibasmi oleh anak dan cucu mereka sendiri, atau memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan anak dan cucu mereka sendiri. Itu memang bukan suatu hal yang mulia. Apa sebenarnya yang orang-orang itu ingin kau bawa padaku untuk melihat prasasti batu ini? Setelah menenangkan diri dan memikirkannya, Fang Xing merasa itu sangat aneh. Meskipun ini adalah rahasia garis keturunan kaisar dan dapat dibanggakan oleh dunia luar, ini akan menjadi hidangan pembuka yang lesat. Tetapi apapun yang terjadi, ini adalah urusan garis keturunan kaisar. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang tua di menara aneh itu memintanya datang dan melihat prasasti batu ini. Apa hubungannya ini dengan bencana? Bagaimana saya tahu apa niat mereka? Di Liu berkata dengan dingin, saya hanya tahu bahwa ada prasasti batu seperti itu di kuil leluhur ini, dan tidak sulit untuk mengajak Anda masuk untuk melihatnya, jadi saya setuju begitu saja. Jika mereka tidak menyebutkannya secara spesifik, apakah menurut Anda saya ingin mengajak Anda melihatnya? Aku juga tidak suka menontonnya. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, merasa tidak senang. Mendengus. Di Liu berhenti bicara begitu saja. Fakta bahwa kamu dibujuk oleh orang tua itu ada hubungannya dengan masalah ini, kan? Merasakan dinginnya hati Di Liu, Fang Xing tiba-tiba tersentuh dan bertanya dengan suara yang dalam. Di Liu tidak menyembunyikannya, dia tertawa pelan, tampak sedikit menyeramkan. Tentu saja, jika aku ditakdirkan untuk bertarung dengan ayahku di masa depan, maka aku harus bersiap terlebih dahulu, agar tidak terlalu lemah dan mengecewakannya. Bagaimanapun, ayahku terlalu kuat. Tidak terkecuali untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat dalam sejarah keluarga Di. Tanpa bantuan lain, aku tidak akan pernah menjadi lawannya. Hati Fang Xing tergerak, ia pun menjadi waspada, lalu buru-buru bertanya manfaat apa yang dijanjikan orang tua itu kepadamu. Di Liu seakan mendengar kesedihan dalam kata-katanya dan mencibir senior itu berkata, kamu pasti akan menanyakan pertanyaan ini. Fang Xing Dao, lalu apa? Di Liu berkata dengan tenang, dia memintaku untuk membalasmu dengan satu kalimat. Fang Xing tiba-tiba menjadi tertarik, apa yang kamu bicarakan? Di Liu berkata, apa urusanmu? Fang Xing tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menjadi marah. Hei, orang tua ini. Saya telah melakukan semua yang ingin saya lakukan, saatnya untuk kembali. Di Liu berbicara dengan dingin, dan hendak berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba berkata, tunggu. Di Liu tiba-tiba menjadi tidak sabar, tetapi mendengar Fang Xing bertanya dengan rasa ingin tahu apa itu. Menatap ke arah yang ditunjuk Fang Xing, dia melihat bahwa yang dikhawatirkan Fang Xing saat ini adalah kolam dingin di balik prasasti batu. Prasasti batu itu menandakan berakhirnya kuil leluhur, tetapi belum sepenuhnya berakhir. Di belakang prasasti batu tersebut terdapat suatu cekungan yang bentuknya seperti ukiran batu giok, dilapisi dengan sejenis batu giok yang warnanya masih ungu. Di dalam terasa dingin dan menyeramkan, tetapi juga memancarkan semacam semangat abadi yang menembus hati, seolah-olah dapat membuka semua pori-pori dalam tubuh seseorang dan secara langsung meningkatkan kultivasinya. Akan tetapi, disebutnya sebagai kolam dingin hanya merujuk pada penampakan cekungan tersebut sebagai kolam dingin, tetapi sekarang kosong, hanya ada sedikit di bagian tengahnya.
Sayang, hanya tersisa segini saja. Ketika Di Liu menatap kolam yang dingin itu, dia mendesah pelan, tampak sedikit kebingungan. Apa-apaan itu? Fang Xing menjadi semakin bersemangat semakin dia melihatnya, dan bertanya dengan cemas dan penuh kegembiraan. Kamu sudah lama meniruku, belum pernahkah kamu melihat yang seperti ini? Nada bicara Di Liu agak sinis, dan tampak bahwa dia tidak tanpa rasa kesal karena dirasuki oleh Fang Xing. Apakah itu benar-benar darah kaisar yang mengalir? Pikiran Fang Xing tiba-tiba menjadi bersemangat, ada begitu banyak. Dia baru saja menemukan bahwa cairan di kolam dingin di belakangnya sebenarnya adalah sari buah Kaisar Liu yang pernah dia cium sedikit sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa harta karun seperti itu akan muncul di depannya dengan mudah. Dia tidak begitu percaya dalam hatinya, tetapi setelah mendengar nafas Kaisar Liu, dia yakin akan hal itu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Lagi pula, sari buah Kaisar yang dilihatnya hanya satu botol saja, dan hanya ada beberapa tetes dalam botol itu, tetapi di dalam kolam yang dingin, ada cekungan seluas 3 kaki persegi. Saya khawatir pasti ada beberapa toples secara total. Jumlah cairan Kaisar semakin berkurang. Menurut catatan dalam buku kuno Kaisar, seluruh kolam dingin pernah terisi dengan. Di Liu terdiam lama sebelum berbicara dengan dingin. Seluruh kolam dingin. Fang Xing sudah tercengang dengan apa yang didengarnya, dan mata vertikal di dahi Di Liu tampak sangat cerah. Dot dan tidak ada habisnya. Setiap kali Anda mencabutnya, ia akan selalu tumbuh kembali. Bisakah naik lagi? Mata vertikal itu tidak hanya terang, tetapi juga memancarkan cahaya yang menakutkan. Di Liu mengerutkan kening melihat penampilannya dan berkata, apa yang aneh tentang ini? Apakah menurutmu keluarga Diku dapat berdiri teguh selama 33 hari, ratusan ribu, atau bahkan hampir 1 juta tahun tanpa perubahan apapun, dan memiliki banyak orang yang kuat? Tidakkah menurutmu kita tidak memiliki modal yang sesuai? Dahi, memikirkan legenda keluarga Di dan aliran orang-orang kuat yang tak ada habisnya yang telah dilihatnya di prasasti batu tadi, yang semuanya ingin menyingkirkan ayah mereka dan duduk di atas tahta sendiri, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah jika memang begitu, maka sebenarnya tidak banyak. Dengan hanya beberapa orang ini, mungkin akan sulit untuk mengirimmu ke alam Daluo Jinxian. Bagaimana kamu akan berlatih di masa depan? Tidak masalah. Suara menyeramkan di Liu terdengar ketika ayahku yang tak terkalahkan meninggal, ia akan tetap tumbuh kembali. Fang Xing tercengang ketika mendengar ini. Apa maksudmu? Kaisar Liu tampak sedikit bosan, dan berkata dengan acuh tak acuh Kaisar Liu Jiang adalah inti dari langit dan bumi, tumbuh sedikit demi sedikit. Laju pertumbuhannya terlalu lambat, dan tidak dapat mengejar kultivasi para dewa dari klan kekaisaranku. Namun, aku pernah mendengar seorang dewa mengatakan bahwa pertumbuhan Kaisar Liu Jiang tidak sepenuhnya bergantung pada langit dan bumi. Ketika setiap orang kuat dari klan kekaisaranku meninggal, ia akan tumbuh kembali sedikit. Jadi begitu, Fang Xing menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk mengabaikannya. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, menurutku. Di Liu menolak dengan dingin tidak. Fang Xing segera menjadi cemas kenapa tidak. Di Liu berkata dengan dingin jangan lupakan perjanjian kita, jangan rugikan kepentinganku. Fang Xing mencibir ini bukan kepentinganmu, ini kepentingan ayahmu. Di Liu bahkan tidak mau menjawab. Dia mendengus dingin dan berbalik. Pikiran Fang Xing terpacu, dan dia mencoba membujuknya hei, jangan marah, aku ambil sedikit saja, oke. Di Liu mengabaikannya sepenuhnya, dan Fang Xing bisa merasakan kebencian di hatinya. Melihat harta karun itu semakin menjauh, Fang Xing tiba-tiba mengambil keputusan dan mencibir Xiao Za, aku katakan padamu, jangan sombong. Jangan berpikir bahwa putra kaisar ini. Tidak, jangan berpikir bahwa Tuan Fang tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Dewa Tua Tianmo kepadamu. Di Liu berhenti sejenak lalu mencibir, kau tahu. Fang Xing mencibir dan berkata, mereka sudah menjanjikan warisan mereka kepadaku, jadi apalagi yang bisa mereka janjikan kepadamu. Setelah memikirkannya, satu-satunya hal yang mereka miliki yang tidak aku inginkan adalah hati ibel. Kau setuju untuk membantuku hanya untuk itu, kan? Hati ibel. Di Liu sedikit terkejut setelah mendengar ini, lalu mencibir kamu benar-benar tidak mengerti pentingnya hal ini. Apa yang penting atau tidak? Fang Xing memikirkannya dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia mencibir dan berkata, menurutku, kamu mungkin ingin menaruh harapanmu pada hati ibel itu sehingga kamu dapat mengalahkan ayahmu di masa depan. Aku tidak tahu apa itu dan aku tidak peduli, tetapi aku mengerti bahwa tidak peduli keterampilan apapun yang kamu latih atau jalan apa yang kamu ambil, kamu tidak dapat melakukannya tanpa sumber daya. Bahkan jika kamu adalah putra Kaisar Langit Merah Agung, aku akan membebaskanmu di masa depan, tetapi dapatkah kamu menjamin bahwa kamu akan memiliki cukup sumber daya? Tetapi aku berbeda. Jangan lihat aku, Paman Fang, yang menaklukkan dunia dengan tangan kosong, tetapi aku memiliki banyak harta.
Kamu berada di dunia kesadaran, jadi tidak mungkin kamu tidak tahu bahwa bahkan pohon harta karun Taiksu ada di tanganku, kan? Aku dapat mengatakan bahwa sumber dayanya adalah. Memikirkan hal ini, dia menahannya sejenak sebelum berkata, aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Di Liu terdiam beberapa saat, seolah sedang serius mempertimbangkan pertanyaan ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku? Fang Xing tersenyum dan berkata, kamu bantu aku bantu kamu, itu baik untukmu, itu baik untukku, itu baik untuk semua orang. Setelah terdiam sejenak, melihat Di Liu tidak menjawab, dia pun tak kuasa menahan diri untuk menambahkan dan kamu harus membayar sewa untuk bisa tinggal di duniaku. Anda adalah orang pertama dalam sejarah yang memasuki aula leluhur kaisar kami. Setelah beberapa lama, Kaisar Liu berbicara perlahan jika Anda diizinkan membawa Kaisar Liu Jiang, Anda akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang membawa Kaisar Liu Jiang dari kuil leluhur. Meskipun menurut para pendahulu itu, ayah saya sedang mengasingkan diri dan tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat, dan dia tidak akan terganggu. Bahkan jika Anda membawa Kaisar Liu Jiang secara pribadi, dia tidak akan mengetahuinya, tetapi masalah ini masih sangat serius. Fang Xing, obat abadi, oh, obat abadi. Di Liu sangat marah dan menggertakkan giginya, kamu hanya bisa mengambil sebagian saja, dan kamu harus memberiku setengahnya. Fang Xing langsung kegirangan dan berkata sambil tersenyum jangan khawatir, aku hanya akan mengambil satu toples. Sambil berkata demikian, dia buru-buru mendesak Di Liu untuk pergi ke sana. Pada saat yang sama, kesadaran ilahiyahnya mencari-cari di dunia kesadarannya dan akhirnya menemukan kendi anggur yang cocok. Dia mengambilnya keluar, memegangnya di tangan Di Liu, dan hendak melompat ke dalam kolam yang dingin. Tetapi Kaisar Liu berhenti di depan kolam dingin dan menggertakkan giginya. Ada apa? Ayo pergi. Fang Xing menjadi cemas dan tak dapat menahan diri untuk mendesaknya. Di Liu menatap toples anggur itu, menahan amarahnya dan berkata, singkirkan toplesmu dulu. Fang Xing menjelaskan dengan perasaan bersalah meskipun ini tampak seperti toples, sebenarnya ini adalah toples anggur. Fang Xing masih belum dapat memahami apa yang para dewa di menara aneh itu ingin dia lihat di prasasti batu keluarga Di. Sebab dari isi loh batu itu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang layak untuk diselidiki. Itu hanyalah kematian kepala keluarga Di berbagai generasi. Meski banyak di antaranya berakhir buruk, tidak semuanya demikian. Secara umum, ini hanya dapat dianggap sebagai catatan yang tidak lengkap. Sekilas, seharusnya tidak ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan musibah abadi yang disebutkan Di Liu hanyalah istilah umum. Setidaknya Fang Xing tidak benar-benar melihat kutukan apapun, dan tidak ada pengaruh eksternal. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia tidak melihat warisan apapun di prasasti batu ini. Orang-orang di menara aneh itu ingin dia melihat beberapa kejadian di masa lalu, dan juga mewariskan kepadanya apa yang mereka tinggalkan. Ini juga yang paling dikhawatirkan Fang Xing, tetapi jelas tidak ada warisan di prasasti batu ini. Sebaliknya, dia merasakan tekanan tak terbatas dan mengalami bencana hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di loh batu itu. Benda-benda ini seakan menghilang setelah Fang Xing meninggalkan prasasti batu, bagaikan terbangun tiba-tiba dari mimpi buruk. Perasaan tertekan itu langsung lenyap, tapi jauh di dalam hatinya, perasaan itu meninggalkan banyak bekas. Hal-hal ini seperti semacam akumulasi, perlahan terakumulasi di kedalaman jiwa Fang Xing. Tentu saja, hal-hal ini terlalu misterius, dan bahkan Fang Xing tidak menyadari keberadaannya. Dibandingkan saat dia mengunjungi prasasti itu, dia lebih tertarik dengan cairan mengalir kaisar yang dia temukan kemudian. Atas permintaan wajib Kaisar Liu, ia hanya mengumpulkan kendi anggur yang disebut kendi anggur, dan mengisi 2 kendi anggur biasa dengan anggur. Setiap toples mungkin berisi tidak kurang dari 7 atau 8 kilogram. Ia membuat kesepakatan dengan Kaisar Liu bahwa 1 guci akan menjadi miliknya dan 1 lagi untuk dirinya sendiri, kemudian semuanya akan dikumpulkan ke dalam dunia kesadaran. Baru pada saat itulah dia dapat dikatakan puas dan terpenuhi jasanya. Dia akhirnya merasa bahwa perjalanannya ke kuil leluhur ini tidak sia-sia. Dia merasa sangat beruntung dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa cairan kaisar dapat diperoleh dengan begitu mudah. Bahkan tidak ada pembatasan formasi di sekitar kolam dingin. Akan tetapi, setelah berpikir ulang, dia menyadari bahwa kuil leluhur ini sendiri merupakan batasan yang paling kuat. Kalau saja dia tidak meminjam tubuh fisik Kaisar Liu untuk masuk ke sini, bahkan jika dia adalah Dewa Emas Daluo, atau bahkan 3 dewa lainnya yang jelas-jelas lebih kuat dari Dewa Emas Daluo biasa, dia tidak akan bisa memasuki kuil ini dan mendapatkan setetes cairan Kaisar. Semua ini hanya dapat dikaitkan dengan keberuntungannya. Titik. Putra Kaisar belum kembali. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan keras samar-samar dari luar kuil leluhur. Suaranya sangat samar, seolah telah melintasi area tak berujung sebelum tiba di sini.
Putra Kaisar belum kembali. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih keras dari sebelumnya. Setelah itu, terdengarlah teriakan-teriakan keras, makin lama makin keras, menjalar bagai ombak. Kaisar Liu tentu saja mengerti bahwa ketiga dewa di luar merasa khawatir. Mungkin mereka melihat dia belum keluar sampai sekarang dan khawatir dia telah mengalami kecelakaan di dalam. Namun mereka tidak dapat masuk sehingga mereka hanya bisa berdiam di luar dan berteriak menggunakan kekuatan gaib mereka. Dari suara itu, terdengar bahwa ketiga dewa itu memang sangat cemas dan khawatir terhadap keselamatan putra mereka. Ini adalah kuil leluhur Kaisar. Meskipun sangat berbahaya, garis keturunan Kaisar seharusnya tidak dalam bahaya, kan? Pada saat ini, Master Abadi Puhua di luar kuil leluhur juga mengerutkan kening, dengan kecurigaan besar di hatinya, dan bahkan ekspresi ketakutan di matanya. Ketiganya memiliki kekuatan magis yang besar dan status transenden. Di surga merah besar, kecuali Kaisar Abadi, merekalah yang paling disegani, dan dapat dikatakan bahwa mereka maha kuasa. Namun kuil leluhur adalah satu-satunya tempat terlarang bagi mereka. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Kaisar Liu sudah lama tidak kembali, mereka benar-benar tidak dapat menahan diri. Bagaimana kalau sampai putra Kaisar mengalami kecelakaan di sana, maka mereka bertiga akan bersalah dan melakukan dosa besar. Jika memang tidak berhasil, biarkan Di Yuan masuk dan melihatnya. Master Abadi Qingjing tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan saran tersebut, namun dia tidak merasa percaya diri saat mengatakannya. Tidak, kamu tidak bisa dengan mudah memasuki kuil leluhur. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Namun, Master Abadi Lingsu menolaknya dengan dingin, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dewa Qingjing sedikit terkejut dan mengerti maksudnya apakah Yang Mulia Di Liu mencoba mengambil benda itu. Master Abadi Puhua juga terkejut dan berkata, siapapun yang mengambil darah Kaisar tanpa izin Kaisar Abadi akan dibasmi, tidak ada yang dikecualikan. Dia seharusnya tidak seberani itu, kan? Setelah mengatakan ini, bahkan Master Abadi Lingsu merasa sedikit tidak yakin. Kenapa kau terburu-buru? Kecelakaan macam apa yang mungkin terjadi di aula leluhur klan Diku? Pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari bawah, dan kabut ungu pun menghilang, meninggalkan jalan. Kaisar Liu, mengenakan baju besi hitam, perlahan berjalan keluar dari aula leluhur. Wajahnya agak muram, dan dia tidak sopan terhadap ketiga dewa abadi. Kaisar, Anda baru saja masuk. Ketika Guru Abadi Puhua melihat Kaisar Liu, dia terkejut dan bertanya dengan suara rendah. Saya hanya duduk di sana dengan tenang selama beberapa saat untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada leluhur abadi saya. Di Liu berbicara dengan tenang dan tidak menyebutkan hal lain. Mata Lingsu Immortal Venerable setajam obor. Dia melirik Di Liu. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat seluruh tubuh Di Liu dalam sekejap. Bahkan dunia kecil yang pangkemping di pinggangnya tidak dapat menghalangi rasa spiritualnya. Jika Saripati Di Liu tersembunyi di dalamnya, dia dapat langsung merasakan napas yang sesuai. Namun, setelah melihat sekilas, dia mendapati bahwa memang tidak ada yang tersembunyi di tubuh Di Liu, dan dia merasa sedikit lega. Kaisar Liu jelas-jelas tidak khawatir ketahuan oleh mereka. Dia mencibir, mengangkat matanya, dan berkata sambil tersenyum tiga dewa abadi, untuk meyakinkan Anda dan Dewa Langit Merah Agung, bahkan dalam menghadapi tuduhan yang tidak masuk akal itu, putra Kaisar ini sangat kooperatif dan berjalan di sekitar aula leluhur. Sekarang, tidak seorang pun boleh meragukan identitas Kaisar ini, bukan? Ketika mereka mendengarnya menyebutkan hal ini, tatapan mata ketiga dewa abadi tiba-tiba menjadi tajam dan mereka saling memandang satu sama lain. Putra Kaisar Langit Merah Agung begitu mulia dan tak tertandingi. Aku tidak percaya ada orang yang berani berpura-pura menjadi putra Kaisar. Setelah hening sejenak, Master Abadi Lingsu berbicara lembut dan menjelaskan dengan ringan. Tentu saja, mereka tidak bisa mengatakan bahwa semua kecurigaan mereka hilang saat ini, tetapi dilihat dari fakta bahwa lampu jiwa telah dinyalakan, mereka dapat yakin bahwa Kaisar Liu memang Kaisar Liu. Tidak ada keraguan tentang itu. Dan bagi seorang putra Kaisar untuk dicurigai, atau bahkan dijebak, bukanlah masalah kecil. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia merasa dirugikan karena harus pergi ke kuil leluhur secara langsung untuk memverifikasi identitasnya karena kecurigaan orang lain. Sebagai tiga makhluk abadi, mereka secara alami tahu apa yang harus dilakukan, dan kata-kata ini dimaksudkan untuk menenangkan mereka. Ini dapat dianggap sebagai penjelasan akhir. Mereka mengakui identitas Di Liu sebagai putra asli Kaisar. Itu bagus. Di Liu tentu saja mengerti dalam hatinya, mengangguk setuju, lalu mencibir dan melangkah maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia berjalan di kehampaan dengan langkah-langkah ringan, tetapi setiap kali dia melangkah, terdengar gemuruh di hati para dewa. Karena tempat yang ditujunya saat ini adalah tebing Kaisar yang dikepung oleh prajurit abadi. Yang mulia, kakak,
Kakak ketiga, kumohon, tolong jangan basmi aku. Dia begitu ketakutan saat ini hingga wajahnya menjadi pucat. Dia hampir terjatuh ke tanah dan berteriak dengan suara gemetar. Melihat Di Liu berjalan ke arahnya, dia hampir tidak bisa bertahan. Memandangnya seperti melihat setan. Dia penuh dengan kepahitan. Dia mencoba beberapa kali mengumpulkan keberanian dan menggunakan kekuatan abadinya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Lagi pula, dia tahu bahwa kultivasinya terlalu buruk. Jika dia bersikeras melarikan diri, bahkan seorang jenderal abadi biasa dapat menekannya dengan lambaian tangannya. Kamu sungguh sia-sia. Di Liu menatapnya, menyeringai, dan perlahan mengangkat tangannya. Tidak, jangan basmi aku bersedia menyerahkan hidupku yang abadi. Dia menjerit dan jatuh putus asa. Lagi pula, meskipun dia berkata demikian, dia tahu dalam hatinya bahwa kehidupan abadi tidak dapat direnggut. Tepat saat dia meneriakkan kalimat ini dengan keras, telapak tangan Di Liu sudah mengenai kepalanya. Tanpa penundaan, kekuatan abadi yang mengerikan mengalir ke tubuhnya dengan ledakan keras. Dia benar-benar tercengang. Setelah beberapa saat, 2 garis darah dan air mata mengalir di pipinya, lalu meledak seperti hujan. Kemudian, Di Liu mengeluarkan sapu tangan putih, menyeka darah di telapak tangannya, dan menatap orang lain. Itu adalah Taman Kekaisaran. Wanita itu juga ketakutan oleh aura pembasminya, wajahnya dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak, "Kamu, jangan datang ke sini, kamu palsu, kamu palsu. Bahkan jika kamu dapat menipu para leluhur di kuil leluhur, kamu tidak dapat menipuku. Kamu tidak ingat apapun tentang masa lalu, atau jawab aku, ketika kamu masih kecil, kamu berkelahi dengan saudara kaisar, siapa yang kalah dan siapa yang menang." Dia pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Fang Xing sebelumnya, dan justru karena Fang Xing menghindari menjawab saat itu, dia mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Du Longzi adalah benar, dan percaya bahwa Di Liu bukanlah Di Liu yang sebenarnya, yang menyebabkan serangkaian pengaturan yang terjadi kemudian. Pada saat ini, agar dapat bertahan hidup, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia buru-buru menanyakan pertanyaan itu lagi. Pertarungan itu dihentikan oleh ayahku, tidak ada pertarungan sama sekali. Di Liu tahu apa yang sedang dibicarakannya, dan menjawab dengan senyum tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan tajam. Ini, Di Yuan benar-benar tertegun, gemetar, dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Di Liu tersenyum muram dan mengangkat tangannya lagi, seperti ketika dia menghadapi dia sebelumnya. Tunggu, tetapi pada saat ini, Master Abadi Lingsu akhirnya tidak tahan lagi. Sebuah sosok melintas dan dia menghalangi Di Yuan. Ketika Di Liu melihat ini, ekspresinya langsung berubah dan dia berteriak dengan marah, "Orang tua, kamu berani menghentikanku." Teriakan keras itu menggemparkan keempat wilayah dan membuat takut semua makhluk abadi. Sekalipun kau putra kaisar, sekalipun kaisar abadi sedang menyendiri. Kamu tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu kepada dewa abadi, terutama dewa abadi Lingsu, yang merupakan dewa abadi tertua dan paling berbakat di antara ketiga dewa abadi, bukan? Tentu saja, di dalam hati para makhluk abadi, mereka samar-samar merasakan bahwa ini memang sangat kekaisaran. Saya tidak berani menghentikan putra kaisar, tapi... Dalam tatapan tajam di wajah Kaisar Liu tanpa rasa takut, Lingsu Immortal Venerable menatap lurus ke matanya untuk waktu yang lama. Ketika dia yakin bahwa tatapan tajam itu nyata dan bukan sekadar pamer kekuatan, dia tampaknya akhirnya memahami sesuatu. Keraguan dalam hatinya berangsur-angsur menghilang. Dia perlahan-lahan menurunkan matanya dan tidak lagi menatap langsung ke arah Kaisar Liu. Suaranya juga menjadi rendah, dan dia berkata perlahan. Kaisar ya diam-diam memurnikan kehidupan abadi dan mendatangkan kematian pada dirinya sendiri. Untuk mencegahnya memengaruhi Kaisar abadi yang berada di gerbang tertutup, dia akan dipenggal. Namun, meskipun Kaisar Yuan salah terlebih dahulu, dia belum memurnikan kehidupan abadi, dan dia juga satu-satunya saudara perempuan yang mulia. Menurut pendapatku, mengapa tidak mengampuni nyawanya? Haha, apakah kau memohon belas kasihanku, Dewa Tua? Kaisar Liu tersenyum muram, memperlihatkan sederet gigi putihnya. Lingsu Immortal Venerable terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan, "Saya memang memohon belas kasihan dari Yang Mulia." Haha, Kaisar Liu tidak berkomentar dan hanya tertawa. Pada saat ini, Di Yuan hampir pingsan. Dia mungkin tidak pernah menduga bahwa gerakan yang dikiranya telah hilang ternyata akan menyelamatkan hidupnya. Dia memang pantas mati. Demi memenangkan hatinya, dia mengambil langkah yang mungkin merupakan langkah terbaik dalam hidupnya. Dia langsung menyempurnakan kehidupan abadinya dan merampas semua keuntungannya. Tetapi karena alasan inilah dia tidak bisa mati lagi. Lagi pula, hanya ada satu putra kaisar yang hidup abadi.
Jika Kaisar Liu palsu, maka tentu saja dia akan memenangkan segalanya. Tetapi karena Kaisar Liu nyata, Kaisar Ye harus mati. Faktanya, bahkan jika Kaisar Liu tidak mengambil tindakan, ketiga Dewa Abadi akan mengirimnya ke panggung pemenggalan abadi. Itulah sebabnya mereka bertiga tidak peduli ketika Kaisar Liu hendak membasmi Kaisar Ye. Tetapi Kaisar Yuan berbeda. Meskipun dia punya niat lain, dia tidak menyempurnakan kehidupan abadinya, jadi masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Terutama tiga Dewa Abadi, mustahil bagi mereka untuk membiarkan Kaisar Liu membasmi semua saudara-saudaranya saat Kaisar Abadi sedang menutup tempat persembunyiannya. Karena alasan inilah, pada saat terakhir, tiga Dewa Abadi menghentikan Kaisar Liu. Kaisar Liu hanya menoleh sedikit, melirik mereka, lalu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia mendapati bahwa ketiga Dewa Abadi tidak berbohong dan mereka benar-benar ingin menghentikannya. Setelah sedikit berubah pikiran, dia tersenyum tipis dan berkata kepada tiga Dewa Abadi, jika tiga Dewa Abadi punya pendapat, mengapa tidak memberitahu mereka semua sekaligus untuk menghindari masalah. Ketiga Dewa Abadi merasakan aura pembasmi di dalam hatinya, dan ekspresi mereka semua sedikit membeku. Kami tidak akan menghentikan putra Kaisar, tetapi Kaisar Abadi tidak ingin melihat putra Kaisar dan saudara perempuannya saling membasmi setelah dia keluar dari pengasingannya. Dewa Qingjing terdiam cukup lama, akhirnya bicara perlahan, ada makna yang dalam-dalam kata-katanya. Di Liu sedikit terkejut, lalu mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum itu benar. Kemudian dia melihat sekeliling, berbalik untuk melihat yang lain, dan berkata, bagaimana dengan yang lain? Ketiga Dewa Abadi terdiam cukup lama. Setelah sekian lama, Raja Abadi Lingsu berkata, tidak ada yang lain. Bagaimanapun juga, kamu adalah putra Kaisar. Hanya dengan satu kalimat ini, Di Liu jelas mengerti banyak hal dan mulai tertawa. Ketika dia tertawa, banyak orang mulai merasa dingin di hati mereka. Karena apa yang diucapkan oleh ketiga Dewa Abadi itu tidak diragukan lagi menunjukkan suatu sikap dan juga merupakan semacam sikap memanjakan. Setelah mengatakan ini, ketiga Dewa Abadi memilih untuk pergi pada saat yang sama. Akan tetapi, saat mereka pergi, mereka membawa serta Kaisar Yuan yang sudah lemas, dan hanya meninggalkan Dewa Langit Merah Agung yang ketakutan. Mereka semua tampak tertekan dan gelisah, menatap Kaisar Liu seolah-olah dia adalah Dewa Ganas yang sedang memilih orang untuk dimangsa. Tidak seorang pun tahu dengan siapa Raja Ibel ini akan memulai dan siapa yang akan dilahapnya. Haha, sekarang setelah kupikir-pikir, ini sungguh menarik. Saat aku berkuasa, semua orang di sekitarku dihormati dan ditakuti. Namun begitu aku meninggal, orang-orang di bawah Kaisar Si membasmi semua orang di sekitarku. Namun setelah Kaisar Si meninggal, aku ingin membasmi semua orang di sekitar Kaisar Si. Aku benar-benar tidak tahu mengapa, mereka saling membasmi, dan mereka membasmi orang-orang dari Langit Merah Agung milikku sendiri. Suara Di Liu terdengar perlahan, terkesan sedikit tidak berdaya, namun membuat hati orang-orang bergetar. Mungkinkah setelah kembali 1000 tahun kemudian, putra Kaisar telah mengubah kepribadiannya dan tidak lagi haus darah? Tetapi jika semua orang melakukan ini, mengapa saya harus berubah? Tetapi apa yang dikatakan Di Liu selanjutnya mengejutkan semua orang, dan kemudian dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mari kita mulai dengan Anda. Di Liu menoleh dan menatap Yunya, wajahnya penuh senyum dan gigi putihnya terlihat. Dewa Abadi Yunya, yang dikenal sebagai naga jahat yang dikendalikan oleh Kaisar Si, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berada di ambang kehancuran. Ketika para prajurit abadi dan jenderal di sekitarnya bergegas mendekat dan mengelilinginya, dia bahkan tidak memberikan perlawanan. Tidak ada kebencian di wajahnya, yang ada hanya keputusasaan yang mendalam. Terlebih lagi, bukan hanya dia saja, tetapi juga bawahan Kaisar Si yang lain, setelah pohon besar yang mereka andalkan, Kaisar Ye, tumbang, mereka semua roboh ke tanah seolah-olah kehilangan tulang. Tuan Abadi Yunya, Jenderal Abadi Agung Zheng He, Tuan Abadi Kecil Yao Kui, kalian telah menyinggung putra Kaisar dan pantas dihukum mati. Tuan Abadi Fei Xiang, Qimei Tian Huo Li, menyembunyikan niat jahat, melanggar hukum abadi, dan dikirim ke panggung pemenggalan abadi. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Sejumlah jenderal abadi dan raja abadi dikirim ke panggung pemenggalan, dan kepala mereka dipenggal ke tanah. Gua demi gua dihancurkan oleh para prajurit abadi yang ganas. Mereka menerobos masuk ke dalam rumah-rumah batu dan menyerbu masuk. Semua orang, termasuk manusia dan makhluk roh, terbasmi tanpa ada satu pun yang tersisa hidup. Satu demi satu, semua sekte tercabut dan warisan mereka dihancurkan. Keluarga-keluarga tersebar satu demi satu, beberapa dijadikan tawanan, atau dibasmi begitu saja dengan satu pukulan. Dalam 3 hari berikutnya, Kaisar Liu benar-benar memuaskan fantasi semua orang tentangnya. Dia membasmi orang-orang di Langit Merah Besar hingga sungai darah mengalir.
Dia bahkan lebih ganas daripada 1000 tahun yang lalu ketika Kaisar Si mengirim orang untuk membasmi bawahannya. Dia hampir tidak menyisakan sekte atau kekuatan manapun yang memiliki hubungan dengan Kaisar Si atau pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia hanya membasmi seperti orang gila. Di platform eksekusi abadi, gelombang demi gelombang orang dikirim untuk membasmi dan memotong kepala secara liar. Di dasar langit merah besar, semakin banyak tawanan yang diasingkan. Teriakan ketidakadilan dan jeritan mereka menggemparkan bumi. Secara rahasia, pejabat abadi yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan lagi melihat hal ini dan diam-diam pergi meminta bantuan 3 tuan abadi, berharap mereka dapat menekan putra kaisar. Tetapi saat ini, ketiga makhluk abadi itu tetap terdiam aneh dan memperhatikan semua itu dengan dingin. Selain menyelamatkan taman kekaisaran dan menghentikan Kaisar Liu menyerang penguasa wilayah Qingxuan, mereka tidak melakukan apapun lagi. Bahkan ketika Kaisar Liu mengambil tindakan dan menjebloskan semua orang di keluarga Marsekal Abadi Ungu mendalam ke penjara, mereka tidak campur tangan. Tampaknya mereka secara langsung menyetujui pembersihan yang dilakukan Kaisar. Apakah menyenangkan membasmi begitu banyak orang? Namun, setelah Liu membasmi selama 3 hari 3 malam, Fang Xing tidak tahan lagi dan berkata tanpa berkata-kata. Pada saat ini, Kaisar Liu sedang duduk di Gunung Abadi yang berhadapan dengan panggung pembantaian abadi, dengan perlahan dan santai memperhatikan deretan kepala yang berguling ke bawah di sisi yang berlawanan, dengan santai dan tenang, tetapi mata vertikal di dahinya tertutup rapat, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Aku hanya merasa bahwa jumlah kepala di panggung pembantaian abadi terlalu sedikit, dan aku tidak bisa melampiaskan niat membasmi di hatiku. Liu tersenyum dingin dan berbicara dengan sangat santai. Dulu aku berpura-pura sepertimu, tetapi aku tidak pernah mengerti mengapa orang-orang ingin membasmiku atau berlutut dan bersujud saat melihatku. Namun sekarang akhirnya aku mengerti. Ini semua salahmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau mereka semua tidak takut padaku dan masih punya niat membasmi padaku, berarti aku belum cukup membasmi. Liu mencibir, dan Fang Xing dapat merasakan bahwa niat membasmi di hatinya menjadi semakin kuat. Dia juga tahu bahwa bagi Kaisar Liu ini, jumlah orang yang terbasmi sekarang sebenarnya tidak cukup. Sesuai dengan temperamennya, karena dia sudah mulai membasmi, dia akan membasmi sepuasnya. Tak hanya orang-orang di langit merah besar yang akan terbasmi, melainkan juga mereka yang berada di langit Qingxuan, langit Ansuang, langit Jiuling Phoenix, langit Qimei, langit Bayangan, langit Sangqing, dan alam surga lainnya yang condong ke arah Kaisar Si akan terbasmi. Ia ingin menggunakan pembantaian berdarah ini untuk menegakkan kembali keagungannya sendiri, memproyeksikan bayangannya sendiri, dan sampai batas tertentu, bahkan mendeklarasikan kembalinya ia ke surga dan seluruh dunia lagi. Kalau dia benar-benar membiarkannya membasmi seperti ini, apalagi 3 hari, aku khawatir 3 bulan tidak akan cukup. Hentikan, tak ada gunanya membasmi lagi, itu sungguh sia-sia. Setelah berbicara sampai sekarang, Fang Xing punya sebuah ide dalam benaknya. Dia berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu perlu membangun otoritasmu dan masih berusaha mengembangkan kekuatan IBL-mu. Mungkinkah kamu telah membasmi begitu banyak orang tetapi masih merasa itu belum cukup? Aku merasa bosan jika terus membasmi. Mengapa tidak serahkan sisanya padaku? Aku pasti akan membuatnya lebih memuaskan dan menunjukkan metode kita dengan lebih baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu benar-benar terkejut sesaat, lalu bertanya sambil mencibir. Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Fang Xing tertawa diam-diam dan berkata, membasmi orang selalu menjadi metode yang paling buruk. Itu terlalu tidak terampil. Dia telah membasmi selama 3 hari berturut-turut dan tampaknya dia tidak punya niat untuk berhenti. Haruskah kita menghentikannya? Pada saat ini, di sebelah barat langit merah besar, di istana peri di atas awan, 3 orang abadi tengah duduk berhadapan. Master Abadi Puhua dan Master Abadi Qingjing sedang bermain catur, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk meletakkan salah satu bidak mereka. Guru Abadi Lingsu sedang duduk bersila di bawah pohon persik, jubah tau putihnya yang lebar ditutupi dengan kelopak bunga. Dia tampak sedang bermeditasi, atau tampak tidak memikirkan apapun. Dia hanya memejamkan matanya sedikit dan mencium harum bunga persik. Tidak diketahui berapa lama keheningan ini berlangsung, tetapi Master Abadi Puhua tidak dapat menahan diri lagi dan berbicara dengan lembut. Tentu saja dia tidak akan berhenti. Bukankah kita sudah memprediksi ini sebelumnya? Qingjing Immortal Venerable tersenyum tipis dan berkata, menurut temperamennya, dia harus melampiaskan amarahnya apapun yang terjadi. Untungnya, dia menyelamatkan nyawa di Yuan, dan ketika dia melibatkan banyak immortal lainnya, dia membasmi sebagian besar immortal yang tersebar. Kecuali Yunya dan beberapa lainnya yang terlalu dekat dengan Kaisar Si, immortal tingkat atas lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menghindari mereka.
Immortal sejati hanya menghancurkan tradisi Tao dan kemudian menjadi tawanan. Adapun Daluo Jinxian seperti Lord of Kingswan Domain, dia hanya membicarakannya dan tidak benar-benar mengambil tindakan. Namun, itu tidak memengaruhi tulang-tulang Dacitian. Sebaliknya, itu sangat membantu kita. Ada terlalu banyak orang di Dacitian yang menduduki sumber daya tetapi tidak melakukan apapun. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membersihkan mereka. Master Abadi Puhua mendengar ini, tetapi ekspresinya berubah pahit, dan dia mendesah yang lain hanya melihat Kaisar Abadi menyegel gerbang dan memerintahkan kita untuk bertanggung jawab atas semua urusan, tetapi bagaimana mereka bisa tahu kesulitan kita bertiga? Sayangnya, 1000 tahun yang lalu, ada lebih dari selusin Raja Abadi, tetapi sekarang hanya ada 3,5 Kaisar Abadi yang tersisa. Sekte dan keluarga yang dulunya tersebar di berbagai belahan dunia juga terkonsentrasi di 3 dinasti abadi. Setiap orang harus berlatih, setiap orang menginginkan sumber daya, dan setiap orang menginginkan hadiah karena melakukan sesuatu. Kita bertiga sudah berusaha sekuat tenaga, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan mereka begitu saja? Dewa Lingsu membuka matanya saat ini dan berkata dengan tenang pernyataan ini tidak boleh disebarkan keluar, jika tidak, langit merah agung akan kacau balau. Qingjing Immortal Venerable tersenyum dan berkata, tentu saja tidak boleh menyebar ke orang luar, dan kita harus bertahan. Jadi kita dapat menggunakan kemarahan putra kaisar untuk membersihkan keluarga bangsawan yang tidak berguna tetapi memiliki banyak harta karun tersembunyi, baik membasmi mereka atau memenjarakan mereka, dan menggunakan semua sumber daya untuk kepentingan umum. Ini juga solusinya. Master Abadi Puhua tersenyum pahit dan berkata, jika orang luar tahu pikiran kita, mereka mungkin akan menyebut kita kejam, kan? Ketika mereka bertiga membicarakan hal ini, mereka memiliki senyum samar tak berdaya di wajah mereka, tetapi pada saat ini, aliran cahaya jatuh dari udara di kejauhan dan ditangkap oleh Lingsu Immortal Venerable. Ternyata itu adalah kepingan Giok untuk menyampaikan pesan. Dia menyelidikinya dengan indera spiritualnya, dan wajahnya berubah sedikit. Dewa Qingjing bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa lagi yang ingin dia libatkan. Lingsu Immortal Venerable juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan menyerahkan slip Giok dia tidak ingin melibatkan siapapun. Yang Mulia Abadi Qingjing menunjukkan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia dan Yang Mulia Abadi Puhua melihatnya bersama-sama. Kemudian, ekspresi mereka berdua berubah secara bersamaan. Bukankah ini lebih beracun? Setelah beberapa saat, keduanya saling berpandangan dan tersenyum pahit. Putra Kaisar sangat baik hati. Ia menganggap dewa memiliki sifat baik hati dan tidak ingin menyakiti lebih banyak orang, jadi ia secara khusus membuat daftar prestasi. Tak lama kemudian, seberkas berita tersebar ke seluruh langit merah agung, mengagetkan semua orang. Putra Kaisar yang hampir membasmi orang hingga menjadi lautan darah yang mengamuk, tiba-tiba berubah sikap. Ia berkata bahwa dirinya sangat baik hati dan tidak mau lagi membasmi orang. Dia kemudian memberikan kesempatan kepada para pendosa yang telah atau akan dipenggal kepalanya untuk menawarkan sumber daya dan harta mereka sebagai ganti nyawa mereka. Mereka yang menyumbangkan cukup banyak harta dan sumber daya yang berharga tidak hanya dapat terhindar dari kematian, tetapi juga diampuni dari kejahatan, dan bahkan mempertahankan jabatan resmi mereka. Ini pada dasarnya menggunakan sumber daya untuk membiayai kejahatan. Meskipun hukum surgawi abadi merah agung juga memiliki ketentuan untuk mengeksekusi seluruh klan dan penyitaan properti, tidak pernah terdengar bahwa seseorang dapat diampuni dari kejahatan dan bahkan tetap menjadi pejabat dengan menawarkan sumber daya. Apakah kaisar ini menjadi gila karena kemiskinan? Para makhluk abadi di langit merah agung hanya terdiam, dan diam-diam mengkritik penjahat ini di dalam hati mereka. Akan baik-baik saja jika dia telah membasmi orang sebelumnya, karena setiap orang di langit merah agung telah menduga bahwa setelah kembalinya putra kaisar ini, dia pasti akan melancarkan pembersihan besar-besaran dan sepenuhnya mengganti kekuatan yang awalnya setia kepada Kaisar Si, sama seperti ketika Kaisar Si pertama kali naik tahta dan membersihkan semua anak buahnya. Perbedaannya adalah ketika Kaisar Si naik tahta, Kaisar Abadi masih berada di langit merah agung, jadi Kaisar Si tentu saja tidak berani bertindak terlalu jauh. Namun sekarang, Kaisar Abadi telah menyegel jalannya, dan tidak ada seorang pun di langit merah agung yang dapat mengendalikan putra kaisar ini, jadi tentu saja dia diperbolehkan melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi jika dia ingin membasmi seseorang, ada perintah dari atas dan hukum dari bawah. Semua kekuatan mampu bertahan di era pertempuran di antara para raja abadi, jadi bagaimana mereka bisa takut padanya, putra kaisar? Jika kamu mau membasmi, maka aku akan memberikan orang itu kepadamu untuk dibasmi. Semua keahliannya secara alami akan disembunyikan dengan baik, dan dia akan bersembunyi dengan tenang, hanya menunggu serangan balik. Sang abadi yang berdosa yang menjadi incarannya tahu dalam hatinya bahwa ia tidak bisa melarikan diri, maka para pengikutnya tentu akan menjaga garis keturunannya agar tidak merusak warisan tersebut. Tentu saja mereka akan mengertakkan gigi dan melindungi semua orang yang terlibat.
Tapi sekarang berbeda. Pangeran Kaisar tiba-tiba teringat akan kebajikan-kebajikan dan memberi mereka harapan untuk hidup. Lalu, di dunia abadi yang luas ini, tempat setiap orang mencari keabadian, siapakah yang rela naik ke panggung pemenggalan dan menerima pukulan itu? Tentu saja, mereka akan menyerahkan semua sumber daya tersembunyi mereka sebagai ganti sebuah kehidupan. Dalam kasus ini, semua sumber daya yang disembunyikan oleh keluarga bangsawan atau sekte Tao di belakang mereka ditawarkan oleh mereka. Kemudian, pangeran dari anak buah kaisar tentu saja mengeluarkan daftar orang-orang abadi yang lebih bersalah. Satu demi satu, para dewa abadi yang berdosa yang dibawa ke panggung pemenggalan kepala diturunkan lagi. Banyak sumber daya mengalir ke kantong pangeran ini. Para pejabat abadi yang mengikuti perintah tiga tuan abadi dan bekerja sama dengan Yang Mulia Kaisar Liu untuk menyelidiki kasus antek-antek Kaisar Si semuanya tercengang. Mereka pada awalnya mengikuti di belakang pangeran Kaisar ini. Ketika pangeran Kaisar membasmi seseorang, mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki sumber daya orang tersebut dan menyitanya dari kas resmi. Tetapi sekarang, semua sumber daya ini langsung jatuh ke tangan pangeran sang kaisar, dan mereka akhirnya tidak mendapatkan apapun dan hanya bisa menyaksikan semuanya dalam keadaan linglung. Mungkinkah Yang Mulia Kaisar Liu tidak kembali selama 1000 tahun dan telah kehilangan fondasinya, sehingga dia tidak sabar untuk mengumpulkan kekayaan? Beberapa orang diam-diam menebak dan merasa bingung apakah harus tertawa atau menangis. Beberapa orang juga mendesak ini tidak bisa dikatakan buruk. Pangeran ini mengambil uang itu dan menepati janjinya. Dia tidak hanya tidak melanjutkan hubungannya dengan Yang Mulia Kaisar Si, dia bahkan mempromosikannya dengan penuh semangat. Selama dia bisa menyelamatkan hidupnya dan mempertahankan jabatan resminya, apa artinya kekayaan kecil ini? Dia bisa mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Anggap saja ini sebagai perintah militer untuk menyerah kembali kepada Yang Mulia Kaisar Liu. Jangan ragu, berikan padanya. Pikiran-pikiran ini juga mewakili mentalitas sebagian besar orang yang terlibat dalam dosa. Demi menyelamatkan nyawa mereka, mengapa mereka peduli dengan harta benda mereka? Yang lebih penting, beberapa orang abadi, yang tidak bersalah, datang untuk menawarkan berbagai harta abadi untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada putra kaisar. Namun lambat laun, para dewa menyadari bahwa pangeran ini hanya menyukai obat-obatan abadi, tetapi tidak menyukai harta karun abadi. Hal ini membuat mereka diam-diam merasa lega. Lagi pula, obat abadi adalah sumber daya yang dapat dikonsumsi, tidak seperti harta karun abadi, yang sebagian besar merupakan benda-benda yang dapat menyelamatkan nyawa bagi yang abadi. Langit merah besar yang awalnya dipenuhi aura pembasmi, tiba-tiba dipenuhi aura agung. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang diam-diam menebak berapa banyak ramuan dan esensi yang telah masuk ke saku kaisar hanya dalam beberapa hari. Tetapi yang lebih tak terduga adalah bahwa daftar manfaat ini hanya langkah pertama. Para tetua agung Feng Santong dan Feng Suer dari surga Qimei, serta semua jenderal abadi, telah berulang kali tidak menghormati putra kaisar di medan perang di luar wilayah kekuasaan. Mereka begitu berani sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dari kejahatan ini. Putra kaisar telah dibasmi di tempat untuk memulihkan kekuasaan kaisar. Namun, surga Qimei tidak menghormati atasannya, dan kejahatan ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Putra kaisar ini telah mendengar bahwa ada 7 kantung empedu api di langit 7 api, yang terbuat dari langit dan bumi, dan sangat berharga. Aku ingin melihatnya. Sementara semua orang di Dacitian mempersembahkan harta mereka, 2 utusan abadi telah bergegas ke Kimitian. Yang satu membawa dekrit tuduhan dari putra kaisar, dan yang lain membawa surat dari putra kaisar. Dekrit tuduhan itu mencantumkan semua kejahatan pengkhianatan yang dilakukan Kimitian. Kata-katanya galak dan menakutkan, sedangkan suratnya tenang dan kalem, tanpa amarah sedikit pun, dan hanya menanyakan tentang keberanian Kimitian. Kedua utusan abadi itu masing-masing menyerahkan dekrit tuduhan dan surat, lalu minum teh di aula, menunggu dengan santai untuk melihat siapa yang akan ditanggapi Kimitian. Ini sudah keterlaluan. Di tengah-tengah surga Qimei, di dalam istana api Qimei, leluhur-leluhur api Qimei menghancurkan meja giok dengan marah, tidak dapat menahan amarahnya. Di bawahnya, semua tetua dari 7 langit suci dan para kepala keluarga ketakutan dan tidak berani berbicara. Mereka tentu saja mengerti bahwa Yang Mulia di Liu benar-benar tidak tahu malu. Kakek, tenanglah. Kudengar Yang Mulia di Liu akhir-akhir ini sedang gila-gilaan mengumpulkan kekayaan di langit merah besar. Dia sudah mencapai tingkat gila. Sekarang dia sudah mengirim seseorang untuk menyampaikan dekrit kecaman dan surat pribadi. Tujuannya jelas. Dia ingin melihat mana yang siap kita terima. Jika kita menerima dekrit kecaman, itu sama saja dengan mengakui kesalahan yang dibuat oleh tetua Santong dan Suer di medan perang di luar wilayah kekuasaan. Dia akan membalas dengan keras. Jika kita menerima surat itu, kita harus memberinya kantung empedu api 7 rasa, dan kemudian kita tidak akan menyebutkan apapun lagi.
Kepala Qi Meitian tersenyum pahit, dan menunggu sampai kemarahan leluhurnya sedikit mereda sebelum menjelaskan dengan suara rendah. Apa niatnya? Tidak bisakah aku melihatnya? Leluhur Tujuh Api berkata dengan marah, aku tidak mengerti dari mana bocah kecil ini mendapatkan keberanian untuk mengancamku seperti ini. Kau tahu, bahkan ayahnya, Raja Abadi Cixiao, bersikap sopan ketika dia datang kepadaku untuk membahas aliansi. Kepala keluarga Qi Meitian langsung tersenyum pahit. Bagaimana masa kini dapat dibandingkan dengan masa lalu? Dulu dia adalah Raja Abadi Cixiao, tapi sekarang dia adalah Kaisar Abadi. Meskipun dia merasa sangat tidak berdaya, dia hanya bisa menahannya dan memikirkan cara untuk menjelaskannya sebelumnya, aku, Qi Meitian. Dekat dengan Yang Mulia Kaisar Xi, dan Tetua Santong dan Suer menyinggung perasaannya di medan perang di luar wilayah kekuasaan. Masalah ini sulit dijelaskan. Kurasa, kau tak perlu berkata apa-apa lagi. Leluhur Api Tujuh Api dengan marah menekan tangannya ke bawah dan berkata dengan suara yang dalam, saya belum tua dan bingung, saya tahu pentingnya masalah ini. Karena pangeran ini sangat tidak tahu malu dan tidak memiliki wajah lagi, dia menggunakan masalah ini untuk memeras harta karun surga Tujuh Api saya, lalu biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Surga Tujuh Api saya telah diwariskan selama 100.000 tahun, dan hanya ada 3 dari kantong empedu Api Tujuh Api ini. Saya akan memberinya 1, tetapi saya akan mengingat kisah ini. Saya ingin melihat berapa lama surga merah agung dapat terus bersikap tirani dan tidak mengingat jasa-jasa masa lalu. Sehat. Kepala keluarga Qi Meitian mendesah dalam hatinya dan setuju dengan suara rendah. Surat yang sama juga dikirim ke Jiuling Feng Huangtian, King Xuantian, Sang Qingtian dan tempat lain beberapa hari kemudian. Reaksi beberapa alam surga ini berbeda-beda. Jiuling Feng Huangtian merasa dirugikan di medan perang di luar wilayah, kita telah berjanji setia kepadanya dan banyak membantunya. Bagaimana mungkin pangeran ini tiba-tiba menentang kita dan ingin mengambil bulu Phoenix generasi ke-10 kita? Otang pembawa sial, dia bilang ingin meminjamkannya kepadanya untuk dilihat, tetapi bisakah harta karun seperti itu dipinjamkan? Jika aku meminjamkannya kepadanya, apakah ada kemungkinan untuk mendapatkannya kembali? Tetapi meskipun dia merasa sangat kesal, dia tetap memutuskan untuk setuju setelah berdiskusi seharian. Lagi pula, ada banyak orang dari surga yang menjabat sebagai jenderal dan raja di langit merah besar, dan tentu saja banyak dari mereka yang terlibat dalam kasus kaisar. Syarat yang jelas diajukan oleh putra kaisar adalah menukar keselamatan orang-orang ini dengan bulu Phoenix generasi ke-10. Jiuling Feng Huangtian akhirnya memutuskan bahwa menyerahkan salah satu bulu Phoenix generasi ke-10 demi keselamatan dan status semua orang di Jiuling Feng Huangtian adalah kesepakatan yang bagus. Ide Sang Qingtian mirip dengan Jiuling Feng Huangtian. Itu adalah penguasa wilayah King Xuan yang telah mempertimbangkannya untuk sementara waktu. Sebenarnya, Kaisar Liu pernah ingin menyerangnya sebelumnya, tetapi dia adalah seorang Daluo Jinxian, penguasa suatu wilayah surga, dan diselamatkan secara paksa oleh 3 orang abadi. Akan tetapi, kebencian Kaisar Liu kepadanya terlihat jelas. Kini, putra Kaisar tiba-tiba mengubah strateginya dan tidak lagi ngotot untuk melawannya sampai mati. Dia hanya ingin dia menyerahkan sepotong King Xuan Jade Essence, yang merupakan harta karun terkenal di tangan King Xuanyu dan cintanya. Dia langsung merasa sangat malu tentang hal itu. Namun pada akhirnya dia tetap memberikannya, karena mendengar bahwa putrinya masih hidup di tangan Di Liu. Melalui kejadian serupa yang tak terhitung jumlahnya, harta karun yang dikumpulkan oleh berbagai kekuatan di langit merah besar secara bertahap terkumpul di tangan pangeran ini. Empedu Api 7 Rasa, bulu Phoenix generasi ke-10, esensi giok misterius biru, awan ki ungu yang mengalir, dan sebagainya, semuanya merupakan harta yang sangat berharga di tangan para petinggi, tetapi semua itu diperoleh pangeran ini dengan cara yang kejam dan tak tahu malu. Haha, 12 pengorbanan penyihir leluhur adalah cara kultivasi tercepat dan terbrutal di dunia. Itu juga cara yang paling boros sumber daya dan merepotkan. Namun, aku punya taman peri keos dan pohon harta karun Taiksu. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya pengobatan peri tidak menjadi masalah. Sisanya adalah untuk mengumpulkan harta karun langka ini. Dan kali ini, itu bisa dianggap sebagai panen yang luar biasa. Setidaknya itu bisa membuatku melakukan 4 pengorbanan besar sekaligus, kan? Di tengah kutukan banyak orang, Fang Xing diam-diam menghitung dalam hatinya. Semakin dia berhitung, semakin rileks dan bahagia perasaannya. 1680